Aku ingin melihat apa sebenarnya benih ibel itu, kata Du Fei ringan. Begitu ia selesai berbicara, tanda di tangan Du Fei pun berubah. Dalam sekejap, kekuatan mental samar terpancar dari ujung jarinya, lalu seberkas api muncul dari udara tipis. Api dan, melihat pemandangan ini, Xiao Bai berkata sambil mendesah pelan. Sejak menjadi alkemis, Du Fei hanya beberapa kali mencoba memurnikan pil. Ia hampir lupa bahwa ia pernah membuat pil. Namun, bukan berarti Du Fei tidak mengalami kemajuan dalam seni alkimia. Setidaknya, ia telah menguasai tingkatan tertinggi dari 3 tingkatan alkimia memurnikan pil dengan eliksir. Setelah menatap api di ujung jarinya sejenak, Du Fei menjentikkan jarinya, dan segera melihat api putih jatuh di tubuh Ye Qingma, lalu perlahan terbakar. Seiring berjalannya waktu, tubuh Ye Qingma perlahan menghilang, dan Ye Qingma menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Kemungkinan besar, bahkan jiwanya pun tak tersisa. Saat tubuh Ye Qingma benar-benar menghilang, Du Fei sedikit mengernyit, karena ia melihat di bawah nyala api dan, sebuah bola udara hitam kini menyusut rapat di udara. Dari sana, ia bisa merasakan dingin dan kengerian yang tak berujung. Apakah ini benih ibel, tanya Du Fei perlahan sambil menatapnya. Menurut ingatan Ye Qingma, inilah yang dia dapatkan dari Sekte Tianlong hari itu, kata Xiao Bai perlahan. Sungguh jahat. Du Fei melambaikan tangannya dan memanggil aura hitam ke tangannya. Setelah menatapnya sejenak, ia menghela napas. Benda ini, apalagi yang lain, bahkan untuk orang seperti dirinya yang memiliki 2 yuan dan langit dan bumi, jika dibiarkan masuk ke dalam tubuh, hasilnya mungkin akan sangat memalukan. Makhluk jahat semacam ini seharusnya tidak ada di dunia ini. Setelah menatapnya sejenak, Du Fei perlahan mengerahkan sedikit kekuatan yuan dan langit dan bumi, ingin menghancurkannya sepenuhnya. Pelan-pelan, Xiao Bai tiba-tiba berkata dengan suara berat. Tuan, lebih baik jangan hancurkan benda ini untuk sementara waktu. Kalau tidak salah, dengan menggunakan kekuatan yuan dan langit dan bumi, kita seharusnya bisa menyegelnya untuk sementara. Dan saat dibutuhkan, kita bisa membuangnya lalu membukanya. Pasti jurus pamungkas yang ampuh. Tuan, mengingat situasi Anda saat ini, alangkah baiknya jika Anda punya lebih banyak trik. Kata Xiao Bai sambil tersenyum. Mendengar ini, Du Fei merenung sejenak sebelum mengangguk perlahan. Seperti yang dikatakan Xiao Bai, ia memang sangat lemah saat ini, dan banyak metodenya sulit digunakan. Kalau begitu, memiliki metode pertahanan diri tambahan akan menjadi hal yang baik. Memikirkan hal ini, Du Fei tidak ragu-ragu, tetapi langsung mengendalikan kekuatan yuan dan langit dan bumi untuk menyegel benih ibel itu sepenuhnya. Setelah mengamati sejenak dan memastikan tidak akan ada masalah, Du Fei dengan santai memasukkan benda itu ke dalam cincin. Panggilan. Setelah menyelesaikan masalah ini, Du Fei akhirnya menghela napas lega. Bagaimanapun ia memandangnya, perjalanannya menuju kampanye 9 provinsi telah mencapai tujuannya dengan sempurna. Ia tak hanya bergabung dengan Sekte Lingtian, salah satu dari 9 sekte mendalam surga, tetapi ia juga bertemu kembali dengan Xiao Ai dan bahkan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peristiwa yang telah menghancurkan keluarganya. Apa yang perlu ia lakukan selanjutnya mungkin cukup sederhana, mengatasi bahaya tersembunyi di dalam tubuhnya dan terus berkultivasi. Setelah mencapai alam Wuzong tingkat rendah tingkat 5, mungkin ia bisa kembali ke dinasti Daan dan membuat masalah bagi Jun Wuzong. Selama ia bisa menangkap Jun Rufei hidup-hidup, ia pasti akan mengetahui kebenarannya saat ia menginginkannya. Seiring berjalannya waktu, malam perlahan menyelimuti seluruh pegunungan. Dengan datangnya malam, hanya desiran angin yang tersisa di antara pegunungan dan hutan. Jelas, di malam yang gelap ini, para murid Sekte Lingtian semuanya tertidur. Di sebuah halaman terpencil di tepi tebing di puncak Tianlang, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar rumah, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap bulan terang di tengah malam, dengan ekspresi di wajahnya, tidak sedih maupun gembira. Orang ini sebenarnya adalah Du Fei. Seperti yang dikatakan para monster tua itu, Du Fei pasti tidak akan bisa berlatih saat ini jika ia tidak menyelesaikan masalah di tubuhnya. Yang bisa ia lakukan hanyalah memulihkan diri dan mengembalikan kekuatannya ke kondisi puncaknya sebisa mungkin. Namun, pemulihan semacam ini juga mengandung banyak bahaya tersembunyi. Setelah menatap langit sejenak, Du Fei tiba-tiba menghela napas dan berkata ringan, "Karena kau sudah di sini, jangan bersembunyi. Kau pikir sudah berapa lama aku mengenalmu?" Saat suara Du Fei mereda, terdengar langkah kaki ringan di hutan di luar halaman. Kemudian, sesosok tubuh seputih salju yang anggun berjalan keluar dari hutan dengan sedikit ragu. Saat ia melangkah ke hadapan Du Fei, sosoknya tampak sedikit gemetar.
Wajahnya yang sedingin es di siang hari kini tampak sedikit lemah. Ia menatap Du Fei dengan ragu sejenak sebelum berbisik, "Tuan." Mendengar nama yang familiar ini, bahkan Du Fei, dengan temperamennya, merasa sedikit sedih. Suara dan nama ini telah menemaninya selama bertahun-tahun, tetapi ketika ia mendengarnya lagi, rasanya familiar namun juga agak asing. Menatap wajah Xiao Ai yang kini semakin memesona, Du Fei mendesah dalam hati. Setelah beberapa saat, ia melangkah maju, dengan ragu mengulurkan jarinya, dan dengan lembut menggaruk hidung Xiao Ai yang putih. Ia lalu tersenyum dan berkata, "Bocah bodoh, kau dan aku berbeda sekarang. Kau bisa memanggilku dengan namaku saja. Kenapa memanggilku Tuan Muda meskipun aku baru sebentar di Sekte Lingtian? Aku bisa melihat bahwa Xiao Ai kita sekarang sangat cantik. Jika orang luar mendengarmu memanggilku Tuan Muda, aku khawatir hidupku akan sulit, kan?" Beraninya mereka. Xiao Ai mendengus dingin, dan kepanikan di wajahnya sedikit mereda. Lalu, ia tiba-tiba menggigit bibir bawahnya, dan sebelum Du Fei sempat bereaksi, ia bergegas ke pelukan Du Fei. Tangannya memeluk erat pinggang Du Fei, dan wajah mungilnya menempel di dada Du Fei. Sesaat kemudian, terdengar tangisan pelan. "Guru, kukira aku takkan pernah melihatmu lagi." Di bawah langit malam, di halaman, sosok indah itu memeluk sosok kurus dan langsing. Saat ini, itu tampak seperti gambaran terindah di dunia. Mata Du Fei berkilat iba. Ia mengendus aroma lembut itu dan ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya. Ia mengelus punggung Xiao Ai dengan satu tangan dan menepuk kepalanya dengan tangan lainnya. Ia tersenyum dan berkata, "Gadis bodoh, bukankah aku sudah di depanmu ngomong-ngomong, setelah 2 tahun tidak bertemu denganmu, Xiao Ai kita sudah tumbuh besar. Tapi ku peringatkan kau, tuan mudamu bukanlah kucing yang tidak makan daging. Kalau kau terus begini, aku akan membawamu ke kamarku untuk menghangatkan tempat tidurku." Mendengar ini, wajah Xiao Ai langsung memerah, dan rona merah samar muncul di leher pirangnya. Namun, ia tidak mengatakan sepatah kata pun penolakan, melainkan memeluk Du Fei lebih erat. Du Fei menyaksikan adegan ini, dan hatinya dipenuhi rasa lembut. Baru setelah Xiao Ai dibawa pergi hari itu, Du Fei akhirnya memahami perasaan Xiao Ai yang sebenarnya. Keduanya telah bersama sejak lahir, dan kehilangan satu sama lain adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Memikirkan hal ini, Du Fei menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba mengangkat pinggang Xiao Ai, tanpa melihat wajahnya yang memerah, melainkan berbalik dan melangkah masuk ke dalam rumah. Batuk. Tepat saat Du Fei hendak menggendong Xiao Ai ke dalam kamar, tiba-tiba, terdengar batuk yang agak canggung. Tubuh Du Fei bergetar hebat, tetapi dia mendongak. Zhou Tai dan Leng Ping tiba-tiba muncul di udara. Zhou Tai menatap Du Fei dengan malu, sementara wajah dingin Leng Ping juga menunjukkan sedikit senyum. Melihat kedua master puncak ini, bahkan Du Fei, yang dikenal berani, merasa sedikit malu saat itu. Xiao Ai melompat dari pelukan Du Fei seperti kelinci kecil, lalu mengangkat kepalanya dan menatap kedua master puncak di udara, dengan tatapan yang sangat tidak bersahabat. Melihat Xiao Ai seperti ini, Du Fei melangkah maju dan menghentikan Xiao Ai di belakangnya. Ia lalu membungkuk sedikit ke udara dan berkata, "Murid Du Fei, salam untuk guru puncak Zhou Tai dan guru puncak Leng Ping. Kira-kira apa nasihat kedua guru puncak yang datang berkunjung larut malam begini?" "Wah, hebat sekali trikmu. Aku tak menyangka kau berhasil menipu putri kecil Sekte Lingtian kami hanya dalam waktu kurang dari sehari setelah datang ke Sekte Lingtian. Jika masalah ini sampai tersebar oleh orang tua sepertiku, aku khawatir kau tak akan bisa meninggalkan puncak Tianlang atau Sekte Lingtian, apalagi puncak Tianlang dan Sekte Lingtian." Zhou Tai menatap Du Fei sambil tersenyum. "Setan tua Zhou Tai. Kau boleh mencobanya. Guru akan selalu mencari kesempatan untuk memberimu pelajaran." Mendengar ini, Xiao Ai di belakang Du Fei perlahan kembali ke penampilan dinginnya sebelumnya. Ia menatap Zhou Tai yang melayang di udara dan tiba-tiba tersenyum. Mendengar Xiao Ai mengucapkan kata guru, Zhou Tai terbatuk beberapa kali dengan keras. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala dan berkata, "Baiklah, nak, aku takut padamu. Aku akan berpura-pura tidak melihat apa yang terjadi malam ini. Namun, kupikir kau juga mengerti bahwa bukan kami berdua orang tua yang begitu bodoh datang ke sini untuk membuat masalah. Seseorang yang mengirim kami ke sini." Apakah itu dia? Mendengar ini, mata Xiao Ai menjadi semakin dingin. Melihat pemandangan ini, Zhou Tai dan Leng Ping saling berpandangan, dan senyum pahit terpancar di mata masing-masing. "Nona, sudah lama sekali, dan kau masih belum memaafkan pemimpin sekte itu. Bagaimanapun juga, dia ayahmu, dan semua yang dia lakukan adalah demi kebaikanmu.
Zhou Tai tersenyum pahit sejenak, lalu menatap Xiao Ai dan berbicara dengan serius. Ayah Master Sekte, mendengar ini, Du Fei, yang berdiri di depan Xiao Ai, sedikit mengernyit. Meskipun ia tahu identitas Xiao Ai pasti luar biasa ketika ia dibawa pergi hari itu, ia tidak menyangka bahwa Xiao Ai sebenarnya adalah putri kecil dari Sekte Lingtian, salah satu dari 9 sekte mendalam surga, dan bahwa ketua Sekte Lingtian sebenarnya adalah ayahnya. Untuk apa dia ingin bertemu Tuan Muda? Apa dia ingin memisahkan kita lagi? Ekspresi Xiao Ai sama sekali tidak berubah karena kata-kata Zhou Tai, tetapi dia tetap berkata dengan wajah dingin. Gelar Tuan Muda membuat Zhou Tai dan Leng Ping kembali terkekeh-getir. Jelas, mereka tahu segalanya tentang hubungan antara Du Fei dan Xiao Ai. Setelah beberapa saat, Leng Ping berkata dengan tenang, Nona, Anda salah paham. Ketua Sekte tidak meminta kami membawa Du Fei kali ini untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Itu karena luka Du Fei parah, dan Ketua Sekte harus turun tangan secara pribadi untuk membantunya pulih. Selain itu, Anda harus mengerti bahwa tanpa instruksi Ketua Sekte, Saudara Zhou tidak akan pergi untuk memimpin perang Kyushu dan membawa Du Fei kembali. Kalau Tuan Muda sendiri tidak berbakat, apa gunanya mengirim orang tua seperti Zhou keluar? Lagi pula, Tuan Muda adalah orang terpenting dalam perang Kyushu ini. Entah sudah berapa banyak anggota Sekte Jiu Tianxuan yang memohon padanya untuk bergabung. Kau pikir aku tidak tahu kau meminjam namaku dan menipu Tuan Muda agar bergabung dengan Sekte ini, dan sekarang kau pikir kau sudah berbuat baik. Kata Xiao Ai dengan wajah yang masih dingin. Mendengar ini, Zhou Tai dan Leng Ping kembali saling memandang dan tersenyum getir. Mereka merasa tak berdaya menghadapi putri kecil ini. Melihat pemandangan ini, Du Fei menggelengkan kepalanya sedikit. Kapan Xiao Ai menjadi setajam itu? Namun, melihat kembali ke arah Xiao Ai, melihat tatapan keras kepala di kedalaman matanya, Du Fei merasakan sakit di hatinya. Ia berpikir bahwa gadis kecil ini pasti mengalami masa-masa sulit dalam 2 tahun terakhir. Memikirkan hal ini, Du Fei mengulurkan tangan dan menepuk kepala Xiao Ai, lalu tersenyum dan berkata, baiklah, gadis kecil, semuanya sudah berakhir. Jangan bahas itu lagi. Aku baik-baik saja di sini sekarang, kan lagi pula, Guru Puncak Zhou Tai dan Guru Puncak Leng Ping adalah tetua, jadi kita tidak boleh bersikap tidak sopan. Meskipun keluarga Du kita kecil, kita tetap harus mematuhi aturan ini. Setelah mendengar kata-kata Du Fei, raut wajah dingin Xiao Ai sedikit mereda. Ia berbalik dan tersenyum pada Du Fei, lalu berkata lembut, Tuan, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Setelah selesai berbicara, ia berbalik dan membungkuk hormat kepada Zhou Tai dan Leng Ping, sambil berkata dengan lembut, Murid Suai, salam hormat kepada Guru Puncak Zhou Tai dan Guru Puncak Leng Ping. Jika saya telah bersikap tidak hormat di masa lalu, itu adalah kesalahan saya. Saya harap kedua Guru Puncak akan memaafkan saya dan melupakan kesalahan saya. Kata-kata Xiao Ai membuat Zhou Tai dan Leng Ping bergidik bersamaan di udara. Jelas, ini pertama kalinya mereka melihat Xiao Ai begitu hormat. Kali ini, kedua pria itu malah tertawa getir. Setelah beberapa saat, Zhou Tai menghela napas dan berkata, Du Fei kecil, aku benar-benar terkesan padamu kali ini. Kami orang-orang tua tidak bisa berbuat apa-apa terhadap penyihir kecil ini, tapi aku tidak menyangka kau bisa menghadapinya hanya dengan satu kalimat. Setelah mengatakan itu, Zhou Tai melirik Xiao Ai sekilas. Jika dulu, bahkan jika Xiao Ai tidak meledak, ia pasti akan menatapnya dengan dingin. Namun kali ini, Xiao Ai tetap diam, seolah tidak mendengar apapun. Du Fei tersenyum dan tidak menjelaskan apapun. Ia malah mendekati Xiao Ai dan berkata lembut, orang tua ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Sekarang, beri aku muka. Kau tidak perlu bersikap sopan padanya lagi. Du Fei tidak berusaha menyembunyikan kata-katanya, dan Zhou Tai hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Leng Ping juga tampak tak berdaya. Namun, jelas bahwa mereka tidak berdaya terhadap Du Fei, melainkan terhadap Xiao Ai. Oh, Tuan, izinkan saya memeriksa luka Anda dulu. Xiao Ai tiba-tiba teringat sesuatu dan menarik pergelangan tangan Du Fei. Jari-jarinya yang ramping menyentuh denyut nadi Du Fei. Sesaat kemudian, ekspresinya sedikit berubah dan ia berkata, Tuan, mengapa tubuh Anda begitu kacau? Tidak apa-apa, tapi aku terlalu serakah. Aku hanya punya 2 tiandi yuandan di tubuhku, kata Du Fei sambil tersenyum. Mendengar ini, ekspresi Xiao Ai sedikit berubah. Kekuatan Xiao Ai tidak lagi seperti dulu. Tentu saja, ia mengerti arti memiliki 2 tiandi yuandan di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, setelah ekspresinya berubah sejenak, ia menatap Zhou Tai dan Leng Ping yang melayang di udara dan berkata dengan lembut,
dua master puncak, bukankah dia selalu ingin aku bertemu dengannya hari ini, aku akan pergi bersama Tuan Muda. Mendengar ini, Zhou Tai dan Leng Ping saling berpandangan, lalu perlahan mengangguk dan berkata, kalau begitu, silakan ikuti aku. Setelah kata-kata itu terucap, Zhou Tai dan Leng Ping tidak ragu-ragu. Zhou Tai justru melambaikan lengan bajunya, dan aliran energi sejati langsung menyelimuti Du Fei dan Xiao Ai. Kemudian, rombongan itu langsung meninggalkan puncak Tianlang dan terbang menuju puncak Longshu. Du Fei tidak merasakan apa-apa saat melayang di udara. Meskipun ia akan bertemu dengan penguasa sejati Sekte Lingtian, salah satu dari 9 sekte misterius surga, saat ini, hati Du Fei secara mengejutkan tenang. Begitu tenangnya sehingga bahkan ia sendiri tidak tahu mengapa ia begitu tenang. Di samping Du Fei, tangan kecil Xiao Ai menggenggam erat telapak tangan Du Fei. Saat ini, Du Fei bisa merasakan telapak tangan Xiao Ai sedikit gemetar, seolah-olah ia sedikit takut dengan pertemuan yang akan datang. Seolah tahu Du Fei tahu, Xiao Ai tiba-tiba bersandar di bahu Du Fei dan berbisik, Guru, tahukah Anda bahwa saya telah berada di Sekte Lingtian selama lebih dari 2 tahun? Selain melihat orang itu dari kejauhan saat pertama kali datang ke sini, saya belum pernah melihatnya lagi. Meskipun saya tahu dia sesekali datang ke puncak Tianqi untuk menemui saya secara diam-diam, saya tidak ingin menemuinya karena takut. Saya ingin sekali bertanya mengapa dia meninggalkan saya dulu dan membawa saya kembali sekarang, tetapi saya tidak berani bertanya. Du Fei menghela napas, lalu setelah beberapa saat, ia merangkul pinggang ramping Xiao Ai dan berkata lembut, Xiao Ai adalah Xiao Ai-ku, bukan Su Ai biasa. Jika kau ingin mengakuinya, aku mendukungmu. Jika kau tidak ingin mengakuinya dan ingin meninggalkan Sekte Lingtian, aku juga bisa pergi bersamamu. Bagaimana mungkin sekarang, sepertinya kita masih harus bergantung padanya untuk menyelesaikan masalah di tubuhmu, kata Xiao Ai lembut. Gadis kecil, Du Fei bingung apakah harus tertawa atau menangis sejenak. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa bertanya padamu, kenapa kau tiba-tiba muncul dan ingin aku bergabung dengan puncak Tianlang? Du Fei tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tuan, Anda sangat pintar, bagaimana mungkin Anda tidak tahu hal ini, kata Xiao Ai sambil tersenyum tipis. Aku benar-benar tidak tahu. Lagi pula, aku tidak tahu banyak tentang situasi Sekte Lingtian, kata Du Fei sambil tersenyum. Oh, aku lupa soal itu. Xiao Ai menepuk dahinya dan berbisik, jangan sampai kedua orang itu mendengarku. Berdasarkan penelitianku di Sekte Lingtian selama lebih dari 2 tahun, aku menemukan bahwa, kecuali murid-murid puncak Tianlang, sangat sulit bagi murid lain untuk meninggalkan Sekte Lingtian untuk mendapatkan pengalaman. Mereka harus mencapai tingkat kekuatan tertentu dan melewati berbagai ujian sebelum bisa melakukannya. Tapi berbeda dengan puncak Tianlang. Selama kau menerima misi dari Sekte, kau bisa pergi kapan saja. Lagi pula, aturan di puncak-puncak lain sangat ketat, tetapi aturan di puncak Tianlang relatif longgar. Poin terpentingnya adalah, dengan kemampuanmu, kurasa tak lama lagi kau bisa menjadi salah satu murid inti puncak Tianlang. Setelah menjadi murid inti, kau secara alami akan mengumpulkan banyak guru di bawah komandomu. Terlebih lagi, semua guru ini berada di bawah komandomu. Bahkan jika kau ingin membawa semua guru ini keluar dari sekte untuk melakukan sesuatu, tak seorang pun bisa menghentikanmu, selama kau menggunakan namamu untuk menyelesaikan misi sekte. Saya yakin Tuan Muda pasti akan kembali ke dinasti Daan di masa depan. Jika Anda kembali kali ini, saya yakin kita pasti akan memastikan Jun Wuzong tidak memiliki siapapun yang tersisa hidup-hidup. Kita tidak akan membiarkan dendam keluarga Du sia-sia. Saya masih sering melihat wajah Xiao Ai, Xiao Qing, dan Xiao Zi dalam mimpi saya. Saya pasti akan membalaskan dendam mereka. Pada titik ini, wajah Xiao Ai juga dipenuhi kebencian. Perubahan dalam keluarga Du tahun itu tidak hanya diingat oleh Du Fei, tetapi juga oleh Xiao Ai. Jadi, sebagai murid inti puncak Tianlang, masih bisakah aku melakukan hal seperti itu? Mendengar kata-kata Xiao Ai, Du Fei mengangguk perlahan, sedikit kesuraman di matanya. Ia tidak menyangka bahwa di Sekte Lingtian ini, benar-benar ada sesuatu yang bisa ia lakukan. Jangan khawatir, beri aku waktu setengah tahun. Tidak, dalam 3 bulan, aku pasti akan menjadi salah satu murid inti puncak Tianlang. Selama aku bisa mencapai alam sekte bela diri tingkat rendah tingkat 5, maka itu akan menjadi hari bagi kita untuk kembali ke dinasti Daan. Mendengar ini, Xiao Ai akhirnya tersenyum lembut, dan kesedihan di wajahnya sedikit mereda. Ia hanya bersandar pelan di bahu Du Fei, seolah tak akan pergi meski kiamat tiba. Di hadapan mereka berdua, Zhou Tai dan Leng Ping,
yang selama ini berpura-pura tuli, kini menyunggingkan senyum getir. Mereka tentu sudah tahu rencana Xiao Ai sejak lama, sehingga mereka berusaha menghentikan Du Fei bergabung dengan puncak Tianlang. Namun, kini masalahnya sudah selesai, dan pemimpin sekte tampaknya bersedia memenuhi keinginan Xiao Ai karena rasa bersalahnya. Masalah ini tampaknya sudah tak terbendung lagi. Untungnya, keberhasilannya saat ini pada akhirnya bergantung pada Du Fei sendiri. Pemandangan puncak Longshu benar-benar berbeda dengan puncak Tianlang. Puncak Tianlang tampak seperti lautan darah, sementara puncak Longshu, dilihat dari kejauhan, tampak begitu tenang, bak negeri dongeng di bumi. Bangunan-bangunan di puncak gunung juga tampak megah dan mengesankan. Sesekali, beberapa burung bangau terbang di atas puncak Longshu, membuatnya tampak semakin seperti surga. Dibandingkan dengan pertahanan puncak Tianlang yang relatif longgar, puncak Longshu dijaga sangat ketat. Du Fei telah bertemu dengan banyak murid yang berpatroli di area tersebut, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Namun, karena kedua guru puncak memimpin jalan, tak satu pun dari murid-murid ini yang mendekat untuk bertanya. Namun, sebagian besar murid yang berpatroli ini menatap Du Fei dan Xiao Ai dengan agak penasaran. Xiao Ai adalah sosok yang sangat terkenal di Sekte Lingtian. Sebagai putri kecil sekte tersebut, tak terhitung banyaknya orang yang mendekatinya, baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Namun, kepribadian Xiao Ai telah memungkinkannya untuk tetap bersikap netral terhadap hampir semua pengagumnya selama 2 tahun terakhir. Namun, hari ini, para murid yang berpatroli melihatnya bersandar pada seorang murid laki-laki, dan ekspresi mereka langsung membeku. Meskipun kebanyakan orang masih belum tahu siapa pria itu, dilihat dari pakaiannya, ia pastilah seorang murid baru Sekte Lingtian. Untuk sesaat, tatapan aneh itu membuat Du Fei tertawa getir. Sepertinya tanpa sadar ia telah memprovokasi banyak musuh. Untungnya, perjalanan selanjutnya tidak terlalu panjang. Tak lama kemudian, di bawah bimbingan Zhou Tai dan Leng Ping, rombongan berempat tiba di depan sebuah aula di puncak Longshu Peak. Sesaat sebelum mendarat di aula, pupil mata Du Fei sedikit menyusut, tetapi kali ini dia tidak membuat gerakan yang tidak perlu, karena pada saat ini, dia samar-samar menyadari melalui intuisi bahwa ada beberapa keberadaan yang sangat berbahaya di sekitar aula, dan keberadaan ini dapat membuatnya menghilang dalam sekejap. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, Du Fei menatap ke depan. Aula yang muncul di hadapannya sederhana namun megah. Aula itu terletak di puncak Longshu Peak, menyerupai mata naga. Setelah menatap aula di depannya sejenak, pupil mata Du Fei tiba-tiba menyusut, dan dia segera melihat bahwa di sudut gelap di luar aula, ada dua pria tua yang duduk bersila dengan tenang. Kedua lelaki tua itu hanya duduk diam di sana, tanpa aura apapun yang terpancar dari mereka. Mereka tampak seperti orang tua biasa, tetapi ketika mereka melihat mereka, bahkan Zhou Tai dan Leng Ping pun membungkuk hormat. Melihat pemandangan ini, Du Fei buru-buru menarik Xiao Ai untuk memberi hormat kepada kedua lelaki tua itu. Kedua lelaki tua itu melirik Zhou Tai dan pria lainnya, lalu tatapan mereka beralih dan perlahan berhenti pada Du Fei. Saat Du Fei ditatap oleh kedua pasang mata ini, keringat dingin langsung mengucur dari punggungnya, dan energi sejati yang mengalir di tubuhnya juga langsung melambat hingga ekstrim pada saat ini, seolah-olah dirinya telah dilihat oleh kedua orang tua ini dari dalam keluar. Apakah kau Du Fei, pemimpin perang Jiushu lumayan, tapi agak merepotkan. Naiklah, pemimpin sekte sedang menunggumu. Setelah mengatakan itu, kedua lelaki tua itu kembali memejamkan mata bersamaan. Saat mereka memejamkan mata, aura mereka berdua tampak sedikit tertahan, dan perasaan menyeramkan Du Fei langsung lenyap. Ikut kami. Zhou Tai melirik Du Fei, lalu ia tidak melihatnya bergerak. Sebaliknya, ia melihat pintu aula kuno tiba-tiba terbuka perlahan di kedua sisi, lalu ia dan Leng Ping menjadi yang pertama masuk. Setelah melihat adegan ini, Du Fei dan Xiao Ai saling berpandangan dan melangkah ke aula pada saat yang sama. Saat dia memasuki aula, pintu berat dan kuno di belakangnya perlahan tertutup lagi. Yang muncul di aula utama bukanlah istana megah yang dibayangkannya, melainkan aula dalam yang tua namun cukup bersih. Sesekali, lumut terlihat di aula dalam, dan air menetes dari atap. Du Fei sedikit mengernyit melihat pemandangan ini. Sungguh sulit membayangkan bahwa ini sebenarnya kediaman pemimpin Sekte Lingtian. Sesampainya di sana, Xiao Ai tampak sedikit gugup, tangan kecilnya sedikit gemetar. Setelah Du Fei menjabat tangannya dengan kuat beberapa kali, ia tampak sedikit tenang. Di aula ini, Zhou Tai dan Leng Ping keduanya berjalan perlahan ke depan, sementara Du Fei dan Xiao Ai hanya bisa mengikuti perlahan. Setelah berjalan di lorong gelap ini selama beberapa saat, semua yang ada di hadapanku tiba-tiba menjadi jelas.
Du Fei dan Xiao Ai dihadapkan pada sebuah gua yang setengah terbuka. Setengah bagian atasnya terbuka, memungkinkan pandangan yang jelas ke arah cahaya bulan yang masuk ke dalam gua. Gua di belakang aula utama tidak terlalu besar, paling banyak hanya beberapa ratus meter persegi. Namun, di dalam ruang sempit ini, bambu hijau tumbuh di mana-mana. Di sudut hutan bambu berdiri sebuah rumah kayu kecil. Di depannya, sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Seolah mendengar langkah kaki di belakangnya, sosok itu perlahan berbalik. Ketika melihat orang ini, Du Fei sedikit terkejut. Ia sebenarnya mengenal orang ini. Ia adalah Danmo Wei Songzi, penguasa puncak Changdan. Tatapan Wei Songzi menyapu Du Fei, dan ketika tatapannya tertuju padanya, ia mengangguk perlahan. Melihat Xiao Ai mengikutinya, ia sedikit terkejut, tetapi kemudian tersenyum kecut. Jelas, ia tampak tak berdaya menghadapi putri kecil itu, Xiao Ai. Di mana pemimpin sekte Zhoutai mengangkat alisnya ketika melihat Wei Songzi berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Seharusnya segera keluar, kata Wei Songzi lembut. Mendengar ini, matanya menyapu rumah kayu yang indah itu. Saat ia melihatnya, Du Fei juga meliriknya pada saat yang sama. Rumah kayu di hutan bambu ini tampak biasa saja, dilihat dari manapun. Rumah ini tampak seperti rumah kayu biasa di pegunungan. Namun, entah mengapa, ketika menatap rumah kayu ini, Du Fei dapat dengan jelas merasakan ada seekor naga yang sedang tidur di dalamnya. Jika naga ini bangun, aku takut dunia pun akan berguncang. Xiao Ai menatap pemandangan di depannya, tatapan aneh melintas di matanya. Namun, ia menggigit bibir dan tidak banyak bicara. Pada saat ini, kelima orang itu berdiri diam di depan rumah kayu itu, seolah-olah tidak ada seorang pun yang bersedia berbicara aktif di sini. Retakan. Setelah waktu yang tidak diketahui, pintu rumah kayu itu perlahan terbuka, dan kemudian terdengar suara lembut tiga saudara junior, karena kalian sudah di sini, silakan masuk. Mendengar ini, Zhou Tai dan dua orang lainnya membungkuk sedikit bersamaan, lalu berjalan masuk ke dalam rumah kayu dengan penuh hormat. Pada saat yang sama, ketika melewati Du Fei, Zhou Tai memberi isyarat kepada Du Fei dan dua orang lainnya untuk mengikutinya. Melihat pemandangan ini, Du Fei perlahan menghela napas lega, menggenggam tangan Xiao Ai erat-erat, lalu perlahan berjalan masuk ke dalam rumah kayu. Rumah kayu itu cukup luas. Di sudutnya terdapat sebuah ranjang bambu dengan futon di atasnya. Di pinggirannya, terdapat beberapa kursi kayu yang disandarkan ke dinding. Selain itu, tidak ada yang lain. Pada saat ini, Zhou Tai dan yang lainnya menghadap sosok di dalam ruangan dengan hormat. Sosok itu berpakaian hijau dan bertubuh ramping. Saat itu, ia berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap potret yang tergantung di dinding, seolah sedang memikirkan sesuatu. Salam, saudara senior pemimpin sekte. Zhou Tai dan dua orang lainnya berbicara bersamaan dengan penuh hormat. Murid Du Fei, salam untuk Master Sekte. Du Fei juga membungkuk dan memberi hormat dengan penuh hormat. Hanya Xiao Ai yang menggigit bibirnya, menatap sosok itu, tetapi tidak berbicara. Setelah suara Du Fei terdengar, ia melihat sosok yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya tiba-tiba berbalik perlahan. Saat ia berbalik, Du Fei dapat melihat dengan jelas bahwa orang ini berusia sekitar 30 atau 40 tahun, dengan wajah sehangat batu giok dan senyum ramah di wajahnya. Aura superior terpancar secara alami darinya, seolah-olah, selama ia berdiri di sana, ia adalah penguasa dunia ini. Namun, yang paling menarik adalah matanya. Matanya bagaikan lautan bintang, dipenuhi rasa kedalaman yang tak terduga. Saat tatapannya menyapu Du Fei, ia merasa seolah-olah semua yang ada di dalam dirinya sedang dilihat. TDK terduga. Ini adalah kesan pertama Du Fei terhadap pemimpin sekte Ling Tian di depannya. Saat menghadapi Zhou Tai dan yang lainnya, atau bahkan Jenderal Ibel Bai Yasha, Du Fei tidak memiliki perasaan ini. Namun, saat berhadapan dengan orang ini, Du Fei menyadari bahwa kekuatan orang ini telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Master Sekte Ling Tian menatap Du Fei dengan tenang. Setelah beberapa saat, sebuah suara lembut terdengar, "Anak kecil, selamat datang di Sekte Ling Tian kami." Setelah mengatakan itu, tatapannya sedikit bergeser, tertuju pada tangan Du Fei dan Xiao Ai, tetapi ia berpura-pura tidak melihat mereka. Tak lama kemudian, tatapannya kembali ke Xiao Ai. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan berkata pelan, "Juga, aku ingin berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, putriku yang keras kepala mungkin tidak akan pernah mau bertemu denganku seumur hidupnya." Hati Du Fei sedikit terguncang. Ia tak pernah menyangka pemimpin sekte Ling Tian bisa begitu rendah hati mengucapkan kata-kata seperti itu.
Aku tidak tahu persis apa yang terjadi antara ketua sekte dan Xiao Ai, tapi jika kau membiarkannya menderita ketidakadilan sekecil apapun, aku tidak akan membiarkanmu pergi, bahkan jika kau adalah ketua sekte dari sekte Lingtian. Du Fei menghela napas perlahan, menatap pemimpin sekte Lingtian dan berbicara dengan sangat serius. Meskipun ia juga berharap orang ini bisa menyelesaikan masalah internalnya, jika harganya adalah Xiao Ai yang akan menderita, ia lebih suka tidak melakukannya. Kata-kata Du Fei membuat Zhou Tai dan 3 master puncak lainnya sedikit gemetar, jelas terkejut Du Fei berani mengatakan hal seperti itu. Xiao Ai juga sedikit gemetar, tanpa sadar ingin maju selangkah dan menarik Du Fei ke belakangnya, tetapi Du Fei menahannya erat-erat. Begitu saja, tatapan matanya terpaku pada pemimpin sekte di depannya, tanpa ada niat untuk menghindar, seolah-olah jika pemimpin sekte Lingtian benar-benar berbuat sesuatu untuk menyakiti Xiao Ai, Du Fei tidak akan melepaskannya bahkan jika dia mati. Pemimpin sekte Lingtian tampak tercengang saat ini. Ia menatap Du Fei dengan tatapan aneh. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata pelan anak yang sombong. Jelas hanya segelintir orang di benua Xuanwu yang memenuhi syarat untuk berbicara seperti ini kepadaku. Aku tak pernah menyangka bocah sepertimu akan ada di antara mereka hari ini. Senyumnya dipenuhi dengan kelembutan, seolah-olah kata-kata Du Fei yang agak keterlaluan itu tidak membuatnya marah, tetapi malah membuatnya merasa lega. Ketika Zhou Tai dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua tertegun sejenak. Mereka tahu betul temperamen pemimpin mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia sama sekali tidak kesal ketika dikatakan seperti itu oleh Du Fei kecil ini. Aku tahu kau benar-benar peduli pada putriku, jadi aku tidak menyalahkanmu. Mengenai apa yang terjadi antara aku dan dia, karena dia bersedia datang menemuiku, aku pasti akan memberinya penjelasan. Jika kau khawatir, datanglah dan dengarkan. Pemimpin sekte Lingtian menatap Du Fei sejenak, lalu menatap Xiao Ai yang raut wajahnya sedingin es, sebelum berbicara. Tentu saja, demi putriku, aku tidak akan mempermasalahkannya kali ini. Tapi jika itu terjadi lagi, aku khawatir aku tidak akan bisa melindungimu. Setiap sekte punya aturannya sendiri. Seorang murid inti yang menyinggung gurunya bisa dihukum mati. Kau mengerti? Saat kalimat terakhir terucap, aura mengerikan bak jurang tiba-tiba memancar dari tubuh pemimpin sekte Lingtian. Aura itu memang hanya sesaat, tetapi sensasi yang dirasakan saat itu cukup membuat Du Fei merinding. Oke, cukup omong kosongnya. Kurasa kita juga harus membahas luka-lukamu. Pemimpin sekte Lingtian tersenyum, berjalan santai ke tempat tidur dan duduk bersila, lalu berkata dengan tenang, kalian semua, silakan duduk. Setelah mendengar ini, Zhou Tai dan yang lainnya duduk dengan hati-hati, sementara Du Fei dan Xiao Ai ragu-ragu sejenak dan memilih untuk duduk di suatu tempat yang lebih jauh. Pertama-tama, Du Fei, apapun yang terjadi, saya, Su Haozi, atas nama sekte Lingtian, ingin mengucapkan terima kasih karena telah memilih sekte saya. Berkat bergabungnya Anda, kekuatan sekte Lingtian telah meningkat pesat. Sebagai pemimpin sekte, saya patut berterima kasih atas hal ini. Pemimpin sekte Lingtian, Su Haozi, menatap Du Fei, tersenyum tipis, dan berbicara dengan sangat serius. Aku tidak berani. Ini hanya pilihanku sendiri, kata Du Fei tanpa sadar. Meskipun saudara muda Zhou Tai tidak memberimu banyak jaminan saat bergabung, karena kau telah bergabung dengan sekte Lingtian. Kau secara alami adalah murid sekte Lingtian. Sebagai master sekte, aku juga harus merawat lukamu, kata Su Haozi dengan tenang. Kalau tidak salah, energi internalmu sedang kacau saat ini, dengan berbagai kekuatan bercampur aduk. Bahkan memanggil sedikit energi sejatimu saja sudah sangat menyakitkan. Akar penyebab kondisi ini adalah dua yuan dan langit dan bumi di tubuhmu. Keduanya saling bertentangan, dan kau tidak bisa sepenuhnya menyeimbangkannya, kan? Apa? Dua pil yuan langit dan bumi. Sepertinya Wei Songzi dan Leng Ping baru pertama kali mendengar hal ini. Mendengar ini, ekspresi mereka langsung berubah. Berani memurnikan dua yuan dan langit dan bumi sekaligus, keberanian ini sungguh luar biasa. Xiao Ai sudah menduga sesuatu, dan ketika mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Adapun Zhou Tai, dia sudah lama tahu tentang ini. Saat ini, dia hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Dan kalau aku tidak salah, Tiandi Yuandan di tubuhmu seharusnya Bing Liandan dan Tian Leidan, kan Su Haozi menyipitkan mata sejenak sebelum berbicara pelan. Mendengar ini, Du Fei hanya bisa mengangguk. Untungnya, Xiao Bai di tubuhnya tidak ditemukan oleh orang ini, jika tidak, semua rahasianya akan terbongkar. Lagi pula,
Kau benar-benar tahu cara menggunakan kekuatan alkimiamu untuk menekan kedua Yuan dan langit dan bumi ini secara paksa. Ini bisa dianggap keberuntunganmu. Kalau tidak, kau pasti sudah meledak dan mati sekarang. Su Haozi melanjutkan perlahan, lagi pula, kedua Yuan dan langit dan bumi di tubuhmu sangat agresif. Jika salah satunya adalah sistem pendukung, mungkin menyeimbangkan keduanya akan lebih mudah. Tapi sekarang kedua Yuan dan langit dan bumi ini tidak kompatibel. Kau hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri, dan mungkin kau tidak bisa terus menjaga keseimbangan. Tidak banyak cara untuk menghadapi situasi ini saat ini. Tolong beri saya saran, Ketua Sekte. Mendengar ini, Du Fei berkata dengan hormat. Itu tidak bisa disebut bimbingan, adik Wei Songzi. Bagaimana menurutmu? Su Haozi menggelengkan kepala dan melirik Wei Songzi. Mendengar ini, Wei Songzi mengelus jenggotnya yang sedikit memutih, mencubitnya sejenak, lalu berkata lembut, Du Fei kecil, hal terbaik yang bisa dilakukan sekarang adalah menemukan pil Rong Tian di antara Tian Di Yuan dan untukmu. Dengan pil ini, kau dapat sepenuhnya menyeimbangkan kondisi tubuhmu. Kau bahkan bisa berencana untuk menelan beberapa Tian Di Yuan dan lagi di masa mendatang. Namun, ada masalah besar. Meskipun Sekte Ling Tian kami dianggap sebagai sekte berusia 1000 tahun, tidak banyak informasi tentang Tian Di Yuan dan. Oleh karena itu, kami tidak tahu keberadaan pil Rong Tian saat ini. Namun, karena kau berada dalam situasi ini, kami di Puncak Changdan akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelidiki dan melihat apakah kami dapat menemukannya. Namun, menemukannya mungkin terlalu sulit. Dan ada cara yang lebih realistis, yaitu mengeluarkan Tian Di Yuan dan dari tubuhmu. Aku lihat hubunganmu dengan Suai baik, jadi kenapa tidak memberikannya padanya? Itu juga akan baik untukmu, kan? Wei Songzi menatap Du Fei dengan serius. Mendengar ini, Du Fei berpikir sejenak sebelum perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, aku menghargai kebaikan guru puncak, tetapi Yuan dan langit dan bumi ini adalah fondasi balas dendamku. Tampaknya, aku mungkin tidak akan bisa mencapai banyak hal, jadi aku hanya bisa menolak. Benarkah? Wei Songzi menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, kalau begitu, hanya ada satu cara terakhir. Namun, bahkan dengan metode ini, aku tidak bisa menjamin akan berhasil. Ibel tua dan Mo, apakah yang kau bicarakan? Saat Wei Songzi mengatakan ini, mata Zhou Tai sedikit menyipit. Itulah masalahnya. Wei Songzi menatap Du Fei sejenak sebelum berkata dengan lembut, Sekte Ling Tian kami memiliki 7 teknik ilahi agung yang diwariskan dari zaman kuno, dan salah satunya disebut teknik ilahi alkimia. Meskipun saya tidak dapat memahami teknik ini karena keterbatasan saya, menurut catatan para leluhur, jika Anda dapat memahaminya, ada kemungkinan Anda dapat menyembuhkan kondisi di tubuh Anda. Namun, ada masalah. Ada masalah apa? Pikiran Du Fei sedikit tergerak ketika mendengar 3 kata dan Shen Jue. 7 teknik ilahi Sekte Ling Tian adalah harta karunia yang paling berharga. Hanya murid inti dari 7 puncak yang memenuhi syarat untuk memahaminya. Selain itu, tidak semua murid memenuhi syarat untuk memahaminya. Sebelum mereka dapat memahaminya, akan terjadi pertempuran yang sangat brutal. Pada titik ini, bahkan kami para senior tidak dapat campur tangan. Oleh karena itu, jika kalian memilih jalan ini, kalian harus mengandalkan diri sendiri. Selain itu, bahkan jika kalian memahami dan Shen Jue, kalian mungkin tidak dapat mengatasi kondisi di dalam tubuh kalian. Wei Songzi berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya, inilah 3 saran yang bisa kuberikan kepadamu saat ini. Mengenai situasi saat ini, kami akan sepenuhnya menerapkan saran pertama, tetapi harapannya terlalu tipis. Untuk saat ini, saya khawatir kalian hanya dapat memilih salah satu dari 2. Teknik alkimia, salah satu dari 7 teknik agung. Meskipun Du Fei tidak tahu apa yang disebut 7 teknik agung itu, dari apa yang dikatakan Wei Songzi, tampaknya teknik itu sangat kuat. Setelah berpikir sejenak, Du Fei perlahan menoleh, melirik semua orang yang hadir, dan berkata dengan lembut, sepertinya aku hanya bisa memilih untuk mencoba dan Shen Jue. Mendengar ini, para monster tua yang hadir menggelengkan kepala dan tertawa getir. Setelah beberapa saat, Su Haozi menatap Du Fei dan mengangguk, berkata, karena ini pilihanmu, aku tidak akan mencoba menghalangimu. Namun, mengingat situasimu saat ini, aku khawatir kau tidak akan mampu bersaing dengan orang lain untuk apapun, kan? Mendengar ini, Du Fei setuju. Memang, mengingat kondisinya saat ini, akan sangat sulit baginya untuk bersaing memperebutkan 7 teknik ilahi. Adik Wei, apakah ada solusi? Su Haozi melirik Wei Songzi dan bertanya. Bukannya tidak ada solusi, tapi ini hanya solusi sementara.
Jika, Ketua Sekte, Anda sendiri yang mengambil tindakan dan secara paksa meningkatkan kekuatan makhluk kecil ini, maka kondisi tubuhnya bisa diredakan untuk sementara. Namun, bagaimanapun juga, ini seperti meminum racun untuk menghilangkan dahaga. Jika Anda melakukan ini, paling lama setengah tahun kemudian, kondisi tubuhnya mungkin akan terulang kembali, dan pada saat itu, kita hanya bisa meningkatkan kekuatannya secara paksa lagi. Kecuali, saat itu, kita sudah menemukan pil Rongtian, atau teknik Dewa Pil benar-benar berguna, kalau tidak, kita hanya bisa mengulangi proses ini. Namun, bahkan dengan kekuatan Ketua Sekte, paling banyak kita hanya bisa meningkatkan kekuatan makhluk kecil ini secara paksa 3 kali. Setelah 3 kali, saya khawatir. Berbicara tentang ini, Wei Songzi mengerutkan kening, namun, jika kita memiliki pil keberuntungan sekarang, kita bisa mengatasi masalah ini untuk sementara. Namun, Sekte Lingtian kita tidak memiliki pil ini saat ini. Paviliun pil mungkin memilikinya, tetapi saya khawatir hantu-hantu tua pelit itu tidak mau mengeluarkan barang-barang mereka, kanan. Mendengar ini, ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajah Du Fei. Pil penciptaan kalau aku pakai ini, apa tidak ada efek sampingnya, tanya Su Haozi menatap Wei Songzi. Meskipun hanya sementara, itu jauh lebih baik daripada meningkatkan kekuatan secara paksa dengan bantuan orang luar. Lagi pula, menggunakan kekuatan eksternal untuk menyeimbangkan Tiandi Yuan dan dalam tubuh tidak semudah yang dibayangkan. Wei Songzi mengangguk. Begitu. Kalau begitu, aku harus pergi ke paviliun dan kalau orang-orang tua di sana tidak mau memberiku muka, aku tinggal merampok mereka saja. Su Haozi mengangguk dan berbicara dengan tenang. Namun, kata-katanya membuat Zhou Tai dan yang lainnya tersenyum getir. Tuan, jika masalah ini dibiarkan begitu saja, akan memicu perang di antara Kaisar Xuanzong. Zhou Tai ragu sejenak sebelum berkata sambil tersenyum kecut. Beraninya mereka. Su Haozi mendengus dingin, menunjukkan sikap mendominasi seorang pemimpin sekte. Du Fei tertegun oleh pemandangan ini, tetapi juga merasa sedikit terharu. Ia tak percaya bahwa untuk murid baru seperti dirinya, Sekte Lingtian tidak takut akan pertempuran besar dengan Sekte Jiutian Xuan lainnya. Bolehkah aku mengatakan sesuatu tentang ini setelah ragu sejenak? Du Fei berbicara dengan lembut. Apa kau berubah pikiran dan ingin mengambil jalan kedua? Su Haozi melirik Du Fei dan berkata ringan. Tidak juga, tapi aku penasaran apakah ini yang sedang dibicarakan oleh Master Sekte dan Master Puncak. Wei Songzi begitu selesai berbicara, Du Fei membalik telapak tangannya, dan 2 pil yang memancarkan cahaya redup muncul di telapak tangannya. Ini adalah 2 pil penciptaan terakhir yang diperoleh Du Fei di kota kekaisaran kuno hari itu. Melihat pemandangan ini, yang lain tidak bereaksi, tetapi mata Wei Songzi berbinar. Tanpa bergerak sedikit pun, kedua pil itu terbang di depannya. Wei Songzi menatap kedua pil itu sejenak, lalu melirik Du Fei dan berkata, si kecil, dari mana kamu mendapatkan semua ini? Ditemukan di rerun dewa kuno, jelas Du Fei tanpa menyembunyikan apapun. Begitu. Mendengar ini, Wei Songzi menghela napas lega. Kualitas benda ini sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada yang disempurnakan oleh orang-orang tua di paviliun dan. Benar, ini adalah pil keberuntungan. Wah, sepertinya kau orang yang sangat beruntung. Saat suara Wei Songzi mereda, 3 orang lainnya, termasuk Su Haozi, menatap Du Fei dengan tatapan bingung. Si kecil ini tidak hanya memiliki 2 yuan dan langit dan bumi di tubuhnya, tetapi ia juga dengan santai menghasilkan 2 pil yang bahkan tidak dimiliki oleh Sekte Lingtian. Apakah si kecil ini berencana untuk menentang langit? Sekarang kita sudah punya pil keberuntungan, berapa besar kemungkinan keberhasilannya? Tanya Su Haozi setelah hening sejenak. Jika Anda memaksa saya untuk bertindak sebelumnya, peluang keberhasilan saya hanya 50%. Namun, sekarang setelah saya memiliki pil keberuntungan ini, jika saya ingin mengatasi kondisi tubuh si kecil untuk sementara, peluang keberhasilan saya sangat tinggi, kata Wei Songzi sambil tersenyum. Oh, lalu apa yang harus kita lakukan secara spesifik? Tanya Su Haozi. Sangat mudah. Biarkan si kecil ini menelan pil keberuntungan ini sendiri. Kalau tidak salah, si kecil ini sudah diambang terobosan. Selama dia menelan pil ini, pada dasarnya dia akan berhasil maju. Tentu saja, kondisinya saat ini mungkin tidak akan mampu menahan kesengsaraan penghancur sekte, jadi cara terbaik adalah kita berempat, para tetua, bekerja sama dan membantunya mengendalikan 2 pil yuan langit dan bumi di dalam tubuhnya, sehingga dia bisa melewati kesengsaraan tanpa beban. Selama dia berhasil melewati kesengsaraan dan kekuatannya meningkat, maka dia seharusnya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekan pil yuan langit dan bumi di dalam tubuhnya secara paksa.
Dan penekanan ini, selama dia tidak menggunakan kekuatan dua pil Yuan langit dan bumi sesuka hati di masa depan, seharusnya akan efektif untuk waktu yang sangat lama, memberi kita cukup waktu untuk memikirkan cara lain untuk mengatasinya. Wei Songzi berpikir sejenak dan berkata, tentu saja, jika kita ingin meningkatkan tingkat keberhasilan makhluk kecil ini, mungkin kita perlu mengaktifkan Qi Gathering Arai. Dengan begitu, tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi lagi. Begitu, Su Haozi mengangguk setelah mendengar ini, dan setelah beberapa saat ia berkata pelan, untuk mengaktifkan formasi pengumpulan Qi, ketujuh puncak harus berkumpul bersama. Namun, masalah Du Fei adalah rahasia, dan bahkan sekte kita tidak ingin terlalu banyak orang mengetahuinya. Karena ketiga adik lelaki itu ada di sini, mari kita hubungkan kolam Qi puncak Tianlang, Zhangdan, dan Wuhui dan aktifkan formasi pengumpulan Qi kecil. Ya, mendengar ini, Zhou Tai dan ketiga orang lainnya mengangguk. Baiklah, lebih baik kita lakukan hari ini, Du Fei kecil. Bagaimana kalau kita bantu kamu mengatasi bahaya tersembunyi di tubuhmu hari ini? Setelah berdiskusi, Su Haozi menatap Du Fei dan berkata. Mendengar ini, Du Fei dan Xiao Ai saling memandang dan mengangguk perlahan. Kalau begitu, ikut aku. Su Haozi tersenyum tipis, lalu berdiri dan berjalan keluar kabin. Yang lain pun bergegas mengikuti. Berdiri di tengah hutan bambu, Su Haozi mendongak dan menatap langit di atasnya. Sesaat kemudian, ia melambaikan lengan bajunya pelan, dan tiba-tiba sebuah susunan cahaya raksasa muncul di udara seiring gerakannya. Saat cahaya menyebar, fluktuasi energi yang dahsyat terpancar dari susunan cahaya tersebut. Ledakan, kehampaan tiba-tiba berputar, dan dalam sekejap, kolom udara yang dipenuhi energi klan Yanzong tiba-tiba meraung dan menyatu dengan cepat ke dalam susunan cahaya, seketika membuat cahaya di atas susunan cahaya semakin menyilaukan. Aura yang sangat kuat pun menyebar seketika. Melihat pemandangan ini, Du Fei dan Xiao Ai tertegun sejenak. Pemandangan di hadapan mereka ini tidak sederhana, bagaimanapun mereka melihatnya. Formasi pengumpul Qi ini adalah perangkat yang sangat canggih. Formasi ini dapat terhubung ke kolam Qi dari 7 puncak Lingtian. Mengumpulkan Qi dari Sekte Yanzong untuk kultivasi. Umumnya, hanya murid yang telah memberikan kontribusi besar bagi sekte yang memenuhi syarat untuk menikmati kolam Qi dari 7 sekte. Kalian dapat menikmati kolam Qi dari 4 puncak hari ini, yang cukup bagus. Kalian tahu, bahkan jika aku berlatih di hari kerja, aku hanya dapat menikmati Qi dari 1 sekte. Su Haozi berkata dengan ringan, baiklah, 3 adik junior, bergeraklah. Mendengar ini, Zhou Tai dan ketiga orang lainnya melambaikan tangan mereka bersamaan. Tiba-tiba, mereka melihat kekosongan di 3 arah lain dari susunan cahaya itu terdistorsi, dan kemudian kolom-kolom udara melesat keluar. Qi Yanzong yang sangat kaya menyatu ke dalam susunan cahaya hampir seketika. Dengan masuknya 4 pilar 7, energi dalam susunan cahaya raksasa di langit langsung menjadi sangat padat. Qi Yanzong yang sangat mengerikan berkumpul seperti air yang mengalir, terus-menerus mengeluarkan suara gemericik. Energi yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, Du Fei tak kuasa menahan rasa takjub. Pengerjaan Jiutian Xuanzong memang luar biasa dahsyat. Mereka bahkan mampu membangun tempat kultivasi yang begitu berharga. Du Fei kecil, kau naiklah sendiri. Dengan bantuan kekuatan arai pengumpul Qi dan pil keberuntungan, kau bisa menyerang dalam satu serangan. Su Haozi menatap arai cahaya itu sejenak sebelum berbicara dengan ringan. Mendengar ini, Du Fei mengangguk, menatap Xiao Ai, tersenyum, lalu merentangkan tubuhnya dan datang ke puncak susunan cahaya. Pada saat ini, di dalam susunan cahaya, aura Yanzong tengah bergejolak liar, namun di bawah gelombang seperti itu, masih ada tempat di tengah susunan cahaya di mana auranya cukup sunyi. Setelah menatap tempat itu beberapa saat, Du Fei bergerak dan duduk bersila. Saat dia duduk, Du Fei dapat merasakan bahwa energi Sekte Yanzong, seperti air pasang, dengan liar berkumpul ke arahnya. Tetap fokus dan simpan pil keberuntungan. Selanjutnya, kami akan menyegel sementara 2 pil Yuan langit dan bumi di tubuhmu. Sebuah pil keberuntungan melesat dari kejauhan dan mendarat di depan Du Fei. Di saat yang sama, suara samar Su Haozi terdengar lagi. Mendengar ini, Du Fei segera menenangkan pikirannya dan tangannya langsung membentuk tanda-tanda kultivasi. Tertawa, tiba-tiba, gelombang energi aneh berdesir di udara, dan saat menyebar, tubuh Du Fei sedikit gemetar. Ia langsung terkejut mendapati bahwa 2 Yuan dan Surgawi, yang telah berkobar liar di laut Qi dan Tiannya, diam-diam kembali ke keadaan semula, seolah-olah mereka telah tertidur lelap. Adegan ini sudah lama tidak terpikirkan oleh Du Fei, dan membuatnya sedikit tertegun. Panggilan,
Namun, hanya sesaat ia tertegun sebelum Du Fei tersadar. Seketika, ia menekan kegembiraan di hatinya, dan tanda-tanda di tangannya mulai berubah secara liar. Dia sudah diambang terobosan, tetapi karena keberadaan dua Tian di Yuandan, dia tidak dapat menerobos. Sekarang dia memiliki kesempatan ini, Du Fei tidak akan melepaskannya apapun yang terjadi. Saat tangan Du Fei berpindah, 10 arah es Ibel Dao mulai beroperasi dengan cepat, dan mulai melahap Yan Zongqi yang masuk dengan panik. Namun, saat ini, 10 arah es Ibel Dao tampaknya agak kurang memadai, karena 10 arah es Ibel Dao tidak dapat langsung memurnikan Yan Zongqi yang masuk. Setelah berlatih sebentar, Du Fei menggertakkan giginya, pikirannya bergerak sedikit, dan tiba-tiba, ia melihat kilatan di antara alisnya, dan pola Tai Chi muncul kembali. Kemudian, pola spiritual reinkarnasi hitam putih juga dengan cepat muncul di atas kepalanya dan berputar perlahan. Saat pola spiritual samsara berputar, sebagian Qi Yanzong langsung diserap oleh pola spiritual samsara, lalu mengalir ke tubuh Du Fei, memperkuat kekuatan mentalnya. Awalnya, kekuatan mental Du Fei agak tidak stabil karena terobosan yang tak terduga, tetapi sekarang dengan Qi Yanzong yang melimpah, itu sudah cukup untuk menstabilkan kondisi kosongnya sepenuhnya. Di tengah pemurnian Du Fei yang hingar-bingar, luka-lukanya pulih dengan cepat, dan Qi serta kekuatan mentalnya terus meningkat. Kekuatan mentalnya masih belum mampu melihat pikiran ilahinya, tetapi Qi dalam tubuhnya terus mendekati titik kritis. Di dalam gua yang sunyi, saat ini, hanya terdengar suara siulan energi Yanzong di udara yang terus menyebar, menyebabkan hutan bambu di bawahnya bergetar sedikit, seolah-olah energi yang sangat kuat terus menyebar di udara. Di puncak hutan bambu, di tengah-tengah susunan cahaya di udara, sesosok duduk bersila di tengah-tengah susunan cahaya. Saat tanda di telapak tangannya perlahan berubah, aliran Qi Yanzong murni terus mengalir ke dalam tubuhnya dan ke dalam pola spiritual yang menggantung di atas kepalanya. Di dalam susunan cahaya di bawah, Xiao Ai menatap langit dengan ekspresi gugup. Jelas, jika ada yang salah, ia pasti akan langsung bertindak. Adapun Su Haozi dan yang lainnya, mereka menatap langit dengan acuh tak acuh. Meskipun mereka membantu Du Fei menekan Tiandi Yuandan di tubuhnya, dari luar, mereka tampak tidak melakukan apa-apa. Cek-cek, aku tak menyangka si kecil Du Fei ini tak hanya memiliki benda suci seperti Yuan dan langit dan bumi, tapi juga pola spiritual yang ia pahami sungguh unik. Kalau tak salah, yang ia pahami seharusnya adalah pola spiritual reinkarnasi yang legendaris. Kalau tak salah ingat, saat aku ikut perang Jeushu, ku dengar ada pohon harta karun pola spiritual di Rerun Dewa. Kalau tak salah, si kecil ini pasti mendapatkan pohon harta karun pola spiritual itu. Kalau tak salah, bagaimana mungkin ia bisa memahami aturan seperti itu? Wei Songzi menatap langit cukup lama. Setelah Du Fei memanggil pola spiritual reinkarnasi, pupil matanya tak kuasa menahan diri untuk mengecil, lalu ia mulai memuji. Pola spiritual reinkarnasi dengan kata lain, anak ini telah memahami hukum reinkarnasi, kan? Hukum reinkarnasi adalah salah satu dari 9 hukum di dunia. Anak ini sangat beruntung, tetapi pemahaman ke-9 hukum ini selalu sangat sulit. Sekalipun memiliki pemahaman awal, sangat sulit untuk mengendalikan kekuatannya sepenuhnya. Dilihat dari cara yang ditunjukkan anak kecil ini sekarang, pemahamannya tentang kekuatan pola spiritual reinkarnasi mungkin sangat terbatas. Su Haozi mengangguk, tetapi tidak berbalik, melainkan berbicara dengan lembut. Haha, apa yang dikatakan pemimpin sekte itu benar. Namun, anak kecil ini telah berubah dari tidak tahu apa-apa menjadi seperti sekarang ini hanya dalam 3 tahun. Ini sangat sulit. Terlebih lagi, berlatih alkimia pada dasarnya lebih sulit daripada berlatih seni bela diri. Itu bergantung pada pencerahan dan keberuntungan. Anak ini telah mencapai tingkat kultivasi seni bela diri dan alkimia yang begitu mengerikan. Dia benar-benar layak menjadi puncak perang Kyushu. Terlebih lagi, dia lahir di sebuah dinasti kecil. Tatapan Wei Songzi tertuju pada Du Fei, dan dia mendesah, sayang sekali anak ini bergabung dengan puncak Tianlang, yang menguntungkan Leng Ping. Jika dia bersedia bergabung dengan puncak Changdanku, aku ingin tahu bagaimana kalian, 6 puncak lainnya, akan menghadapi ujian 7 puncak tahun ini. Dari sudut pandang ini, aku mendapat keuntungan besar. Leng Ping, yang berdiri di belakang, jarang berbicara. Kau masih tidak tahu berterima kasih setelah mendapatkan keuntungan. Bocah ini memiliki kultivasi yang sangat tinggi dalam alkimia dan seni bela diri, dan dia membawa 2 Tian di Yuandan. Setelah serangan ini berhasil, aku khawatir puncak Tianlangmu akan memiliki murid inti lain. Wei Songzi melirik Leng Ping dan berkata, "Kakak senior Wei Songzi, kau salah.
Kami di puncak Tianlang selalu hanya memiliki 7 murid inti, kata Leng Ping dengan tenang. Mendengar ini, Wei Songzi tiba-tiba teringat akan hal itu. Saat itu, ia hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Ngomong-ngomong, pernahkah ada orang kuat dalam sejarah sekte Lingtian kita yang menguasai Yuan dan langit dan bumi dan memahami salah satu dari 9 hukum langit dan bumi Su Haozi, yang berdiri di depan dengan tangan di belakang, tiba-tiba teringat sesuatu dan berbicara tiba-tiba. Bukan begitu. Meskipun sekte Lingtian kita memiliki puncak Changdan, fondasi alkimia kita jauh lebih rendah daripada Pavilion Dan. Jadi, kurasa kita tidak bisa banyak membantu si kecil ini dalam mengembangkan kedua hal ini. Mungkin, kita hanya bisa menaruh harapan pada Dan Shen Jue untuk saat ini, Wei Songzi mendesah. Su Haozi mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis dan berkata, meskipun hanya 2 orang dalam sejarah sekte Lingtian kita yang pernah memahami teknik Dewa Pil, kupikir anak kecil ini masih punya peluang. Lagi pula, seseorang yang bisa memahami salah satu dari 9 hukum langit dan bumi tidak bisa dipandang sebelah mata. Tuan, apakah menurutmu makhluk kecil ini bisa sepenuhnya mengatasi bahaya tersembunyi di tubuhnya di masa depan? Wei Songzi ragu-ragu. Aku tidak yakin soal itu. Lagi pula, ini pertama kalinya kami, sekte Lingtian, bertemu orang seperti itu, kata Su Haozi. Setelah berpikir sejenak, ia berkata lagi, Leng Ping, beritahu semua orang di luar puncak Tianlang untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang Tiandi Yuandan. Jika ada berita tentang Rong Tiandan, segera laporkan. Ya, mendengar ini, Leng Ping membungkuk sedikit. Juga, kau boleh membiarkan anakmu melihat koleksi pribadi di puncak Tianlangmu. Jika dia tertarik, biarkan dia mengambil salah satunya. Lagi pula, orang ini berada di puncak daftar dalam perang Jiushu ini. Akan lucu jika dia tidak dikenal di sekte Lingtian kita mulai sekarang. Namun, kita hanya bisa membantunya sampai akhir. Seberapa jauh dia bisa melangkah di sekte Lingtian pada akhirnya akan bergantung padanya. Su Haozi berkata dengan ringan, dan makna yang terungkap dalam kata-katanya sangat jelas, yaitu, perlakuan istimewa untuk Du Fei akan berakhir di sini, dan segala sesuatu yang lain akan bergantung pada usahanya sendiri. Ya, mendengar ini, Zhou Tai dan ketiga orang lainnya pun membungkuk, lalu suasana menjadi sunyi lagi. Namun Xiao Ai seolah tak mendengar percakapan mereka. Tatapannya masih terpaku ke udara, sorot matanya penuh ketegangan. Waktu berlalu perlahan. Kultivasi Du Fei berlangsung selama 3 hari penuh, memungkinkan ki dan kekuatan mentalnya mencapai tingkat puncak. Meskipun terobosan dalam keterampilan alkimianya masih jauh, kekuatan mental Du Fei telah stabil pada tingkat yang sangat tinggi. Dalam keadaan seperti ini, Du Fei yakin bahwa dengan mengandalkan kekuatan mentalnya, ia akan mampu menyeimbangkan kedua pil Yuan langit dan bumi dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, saat ini mereka masih dalam tahap kultivasi, dan jarang ada yang berani mengambil tindakan untuk menekan kedua orang besar itu, jadi Du Fei tidak berniat menguji mereka untuk saat ini, melainkan memfokuskan seluruh perhatiannya untuk menerobos ke alam bela diri tingkat rendah tingkat 5. Mencicit, mencicit, mencicit. Saat tanda di tangan Du Fei berubah, aura Yanzong yang kuat jatuh ke tubuhnya lagi, menyebabkan kulitnya mulai sedikit memerah, dan pada saat ini, aliran energi yang tak berujung terus menyebar keluar dari tubuhnya. Akan tetapi, meski begitu, Du Fei masih merasa bahwa ia masih kurang sedikit dalam sendewa akhir. Akhirnya giliranmu. Di udara, Du Fei tiba-tiba membuka matanya, menarik napas panjang, dan pandangannya tertuju pada pil keberuntungan yang melayang di depannya. Kemudian, ia melihat mulutnya terbuka, dan pil keberuntungan itu langsung tertarik oleh daya isap dan langsung masuk ke dalam mulutnya. Bum bum bum. Saat pil keberuntungan jatuh ke mulut Du Fei, tiba-tiba, gelombang awan gelap yang sangat padat berkumpul dengan liar di langit yang awalnya cerah di luar puncak Longshu. Kekuatan kesengsaraan pemecah sekte begitu dahsyat, seolah-olah ada kesengsaraan ganda yang menimpa dirinya sendiri. Apa yang telah dilakukan makhluk kecil ini sebelumnya? Su Haozi mendongak kaget, lalu tersenyum. Ia kemudian mendongak dan melihat awan gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atas langit-langit gua yang setengah terbuka. Di antara awan-awan itu, ular-ular petir menyambar. Inilah kesengsaraan pemecah sekte yang ditakuti para master sekte bela diri bak harimau. Melihat ini, Su Haozi melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah kekuatan aneh tiba-tiba menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Tatapannya kemudian beralih penuh minat ke Du Fei, yang sedang menyipitkan mata ke langit. Ia ingin melihat apakah si kecil itu mampu bertahan dari kesengsaraan penghancur sekte yang dahsyat ini. Dengan matanya yang tajam, ia dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa jika Du Fei berhasil melewatinya,
ia akan menjadi beberapa kali lipat lebih kuat daripada seorang ahli bela diri tingkat 5 biasa. Bagaimanapun, kekuatan kesengsaraan penghancur sekte menentukan kekuatan penyerang setelah serangan yang berhasil. Dalam arti tertentu, musibah yang memecah belah sekte ini merupakan bencana sekaligus peluang. Namun, hanya mereka yang berkemauan keras yang dapat mengubahnya menjadi keberuntungan besar. Apakah ini akan segera dimulai? Su Haozi menyipitkan mata ke langit dan berbicara dengan ringan. Ledakan. Begitu suara Su Haozi jatuh, kilat menyambar di langit. Kemudian, guntur 7 warna setebal sekitar 3 meter langsung merobek langit dan melesat ke arah Du Fei di bawah dengan kecepatan kilat. Kecepatan guntur itu melampaui imajinasi orang biasa. Guntur itu melesat masuk ke dalam gua dalam sekejap, lalu melesat tanpa ampun ke arah Du Fei. Tepat waktu. Melihat pemandangan ini, Du Fei yang semula duduk bersila, tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Ledakan. Saat ia menunjuk dengan jarinya, guntur 7 warna yang besar itu tiba-tiba bergetar dan runtuh dalam sekejap. Jelas, guntur ini tidak dapat membahayakan Du Fei. Bum bum bum. Pemandangan seperti itu tampaknya telah membuat awan-awan di langit marah. Setelah guntur pertama menghilang, awan gelap menjadi lebih ganas. Saat awan bergulung, guntur tebal tiba-tiba menderu dan jatuh menimpa Du Fei seperti badai. Menghadapi pemandangan ini, Du Fei terkekeh. Tiba-tiba berdiri di udara, dan melesat maju dengan kedua tangan secara bersamaan. Retakan, kilatan petir kembali menyambar Du Fei, namun yang menyambutnya adalah hujan guntur bagai badai dahsyat. Ledakan, guntur dahsyat dari surga turun bagai badai dahsyat, semuanya menghantam tubuh Du Fei. Awalnya, Du Fei harus melawan guntur dengan tinjunya, tetapi pada akhirnya, ia terlalu malas untuk meninju. Ia malah berdiri di sana, menyaksikan guntur menyambarnya. Cahaya putih redup juga terpancar dari tubuh Du Fei. Jelas, saat ini, Du Fei telah mengerahkan seluruh potensi tubuh surgawi Xuanbingnya. Namun, meskipun demikian, masih ada beberapa guntur yang tak tertahankan bagi Du Fei. Namun, setiap kali ini terjadi, Du Fei tidak memaksakan diri, melainkan langsung menggunakan pola spiritual reinkarnasi untuk mengubah guntur-guntur ini menjadi ketiadaan, menjadikan bencana penghancur sekte yang awalnya dahsyat ini menjadi ujian yang nyaris tak tertahankan bagi Du Fei. Su Haozi dan yang lainnya menyipitkan mata saat menyaksikan kesengsaraan Du Fei, lalu mengangguk setuju. Cara Du Fei mengatasi kesengsaraan itu sungguh hati-hati. Awalnya ia mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi setelah menyadari batas kemampuannya, ia menahan diri untuk tidak gegabah dan justru terus memperkuat kekuatannya. Pola pikir seperti itu di usia semuda itu sungguh langka dan berharga. Dengan kata lain, saat ini, guntur ilahi kesengsaraan itu tampaknya tidak menimbulkan ancaman berarti bagi Du Fei. Guntur surgawi yang berjadewa dengan dahsyat dari langit akhirnya melemah setelah bertahan selama puluhan menit. Ketika guntur terakhir turun, awan-awan yang bergulung di langit perlahan menghilang. Kemudian, seberkas sinar matahari tercurah, tepat melalui celah di puncak gua, dan jatuh ke tubuh Du Fei. Tertawa, di bawah sinar matahari, tubuh merah Du Fei perlahan kembali normal. Detik berikutnya, ia melangkah lebar di udara. Tiba-tiba, napas bagaikan gelombang pasang keluar dari tubuhnya, dan napas itu melonjak di sekujur tubuhnya, langsung memicu gelombang besar energi Yanzong di sekelilingnya. Panggilan, Du Fei melangkah keluar dari formasi pengumpulan Qi dan sedikit menggeser tubuhnya, seketika mengeluarkan suara berderak seperti kacang goreng. Setelah menyelesaikan semua ini, Du Fei perlahan mengembuskan napas dan mendarat langsung di tanah. Ia kemudian duduk bersila lagi dan berbisik, "Terima kasih, Master Sekte, dan semua Master Puncak, atas bantuan kalian. Sekarang, biarlah aku yang melakukannya sendiri. Baiklah, kami juga ingin melihat apakah kau benar-benar bisa menaklukkan dua inti-inti surgawi di tubuhmu dengan kekuatanmu sendiri." Su Haozi tersenyum, lalu melihatnya melambaikan jubahnya dengan santai. Tiba-tiba, kekuatan aneh yang semula menggelayuti tubuh Du Fei perlahan menghilang. Saat kekuatan ini menghilang, Du Fei dapat dengan jelas merasakan bahwa dua tian di Yuandan, yang awalnya benar-benar sunyi, mulai berputar perlahan lagi pada saat ini, dan angin dingin serta guntur menderu hampir bersamaan, mencoba menduduki laut Qi dan tiannya. Sudah waktunya kalian berdua bersikap sedikit lebih baik. Du Fei sudah cukup mahir mengendalikan kedua pria ini. Ia mendengus, dan segel di tangannya pun berubah. Tiba-tiba, aliran energi sejati yang kuat meraung dari Yuandannya, yang telah berubah dari putih menjadi emas, dan dengan cepat memurnikan kekuatan yang dilepaskan oleh kedua pria besar itu. Pada saat yang sama, pola roh reinkarnasi di kepalanya perlahan tenggelam ke dalam lautan Qi di dantiannya.
Energi hitam memenuhi udara, dan saat kekuatan reinkarnasi berputar, kedua pria besar yang awalnya tidak cocok satu sama lain sekali lagi berada dalam keseimbangan yang sempurna. Dan kali ini, bahkan Xiao Bai tidak bergerak. Jelas, Du Fei mengandalkan kekuatannya sendiri untuk sepenuhnya menaklukkan kedua pria besar ini. Panggilan. Setelah menyelesaikan semua ini, Du Fei berdiri, semburat kegembiraan terpancar di wajahnya. Bagaimanapun, untuk saat ini, bahaya tersembunyi di dalam dirinya telah teratasi untuk sementara. Meskipun masalah lain mungkin masih ada, Ling Tianzong telah menyediakan dua solusi jangka panjang. Selama dia tidak menggunakan kedua senjata ampuh itu sampai dia mendapatkan Dan Shen Jue atau Rong Tian Dan, jelas tidak akan ada masalah. Setelah tersenyum, Du Fei membungkuk hormat kepada Su Haozi, Zhou Tai, dan yang lainnya, lalu berkata dengan suara yang dalam, terima kasih, Master Sekte dan semua Master Puncak, atas bantuan Anda. Semuanya tergantung pada kemampuanmu sendiri. Kami hanya menyediakan tempat dan sedikit kekuatan sementara. Su Haozi tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya di udara, dan susunan cahaya di langit perlahan menghilang. Setelah melakukan ini, senyum di wajah Su Haozi perlahan menghilang. Ia terdiam sejenak sebelum menoleh ke Zhou Tai dan yang lainnya dan berkata dengan tenang, saudara-saudara seperguruanku, silakan mundur dulu. Setelah urusan resmi Sekte Ling Tian selesai, hal berikutnya yang harus kuurus adalah urusan pribadi keluargaku. Ya, mendengar ini, ekspresi Zhou Tai dan yang lainnya menjadi sedikit aneh, tetapi mereka masih membungkuk sedikit dan perlahan meninggalkan gua dan aula. Tak lama kemudian, hanya Su Haozi, Xiao Ai, dan Du Fei yang tersisa di dalam gua, dan suasananya menjadi sedikit aneh. Setelah terdiam entah berapa lama, Su Haozi menatap Xiao Ai dalam-dalam dan berkata lembut, bukankah kau selalu ingin aku menjelaskannya? Kalau begitu, ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, Su Haozi perlahan berbalik dan berjalan menuju kabin tempat dia berada sebelumnya. Xiao Ai memperhatikan gerakannya, pandangan rumit terpancar di matanya, tetapi dia tidak mengikutinya. Semua ini harus diklarifikasi, kan? Ayo pergi, jangan khawatir, aku akan menemanimu. Du Fei melangkah maju, mengulurkan tangan dan mengusap kepala Xiao Ai, lalu berkata lembut. Ya, mendengar itu, Xiao Ai mengangguk dengan susah payah, lalu menggertakkan giginya dan melangkah maju perlahan. Dengan cara ini, dengan kesulitan yang tidak diketahui, Du Fei dan Xiao Ai berjalan memasuki rumah kayu kecil itu lagi. Di dalam rumah kayu, Su Haozi masih berdiri di tempatnya sebelumnya, tangannya di belakang punggung, memandangi sebuah foto yang tergantung di dinding. Ia sepertinya tahu bahwa keduanya telah masuk, jadi ia tersenyum lembut dan berkata, meskipun kau belum pernah bertanya sebelumnya, kurasa kau pasti sangat ingin tahu. Orang di foto ini adalah ibumu. Mendengar ini, tubuh Xiao Ai yang ramping bergetar hebat, tetapi ia sudah melangkah maju dengan cepat. Ketika matanya tertuju pada poster itu, tubuhnya sedikit gemetar. Du Fei pun melangkah maju beberapa langkah sebelum ia dapat melihat dengan jelas lukisan yang tergantung di sudut rumah kayu itu. Di dalam lukisan itu, terdapat seorang wanita berpakaian istana, yang terlihat sekitar 70% mirip dengan Xiao Ai, tetapi ia tampak lebih dewasa dan lebih menawan. Terlebih lagi, dengan penglihatan Du Fei, ia secara alami dapat melihat bahwa wanita itu kemungkinan berusia 20-an ketika lukisan itu dibuat. Dilihat dari bahan kanvas dan warnanya yang agak menguning, lukisan itu pasti memiliki sejarah sekitar 20 tahun. Periode waktu ini kira-kira sama dengan usia Xiao Ai saat ini. Di mana ibuku? Setelah terdiam beberapa lama, Xiao Ai berbicara dengan sedikit gemetar. Aku juga tidak tahu. Su Haozi terdiam sejenak sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak tahu Su Haozi. Apa maksudmu? Xiao Ai tiba-tiba berbalik, menatap Su Haozi dengan wajah marah. Melihat Xiao Ai seperti ini, Su Haozi terkekeh dan berkata, kamu benar-benar mirip ibumu saat marah. Setelah menatap Xiao Ai sejenak, Su Haozi menertawakan dirinya sendiri dan berkata dengan tenang, karena aku sudah bilang aku tidak tahu, maka aku memang tidak tahu. Tapi, aku akan selalu menjelaskan semuanya kepadamu. Pada titik ini, seberkas kenangan melintas di wajah Su Haozi. Setelah beberapa saat, ia melanjutkan, itu mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu. Saat itu, aku belum menjadi pemimpin Sekte Ling Tian. Aku hanyalah kakak senior inti puncak Longshu, dan ibumu baru saja bergabung dengan Sekte dan merupakan adik perempuan paling berbakat di puncak Tianqi. Mengenai hal-hal rumit di dalamnya, aku tidak akan menjelaskannya secara rinci, tetapi singkatnya, pada akhirnya, ibumu dan aku bertemu, dan tak lama kemudian, kau lahir. Kekuatan tempat ibumu dilahirkan tidak terlalu kuat.
Sepertinya kekuatannya mendekati dinasti tempatmu berada, yaitu dinasti Zhou Agung. Konon, ibumu adalah anggota keluarga kerajaan dari dinasti itu. Ketika Du Fei mendengar kata-kata tentang keluarga kerajaan dinasti Zhou Agung ini, tubuhnya sedikit gemetar, dan tatapan aneh melintas di matanya. Di dinasti Zhou Agung, ia kebetulan mengenal seorang pangeran muda dari keluarga kerajaan. Setelah kamu lahir, ibumu ingin pulang mengunjungi orang tuanya, dan sebagai suaminya, tentu saja aku harus mengikutinya. Namun, saat itu, sebagai kakak senior inti puncak Longshu, aku merasa sangat berkuasa. Karena itu, ketika aku pergi, aku tidak membawa pengawal. Sebaliknya, aku kembali bersama ibumu, kamu, dan kami bertiga. Awalnya, perjalanan berjalan sangat lancar. Namun, tepat saat kami mendekati dinasti Zhou Agung, kami disergap oleh sekelompok orang misterius. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Dengan kekuatanku saat itu, aku bahkan bukan Jenderal Lily dari mereka. Tanpa pilihan lain, ibumu dan aku harus mundur sementara. Namun, orang-orang misterius itu terus mengikuti kami dari dekat. Saat itu, demi keselamatanmu, kami berdua untuk sementara menempatkanmu di luar pintu sebuah keluarga kaya, kemungkinan besar keluarga Du. Saat itu, aku juga meninggalkan bekas di tubuhmu. Selama kau memiliki kekuatan seorang seniman bela diri, aku pasti bisa menemukanmu dengan bekas itu. Setelah menjatuhkanmu, ibumu dan aku terus mundur. Awalnya, kami ingin mundur kembali ke sekte, tetapi orang-orang misterius itu tampaknya telah menyadari niat kami dan mengirim sejumlah besar orang untuk mengejar kami. Dalam keadaan seperti itu, kami berdua gagal dan tertangkap. Setelah ditangkap oleh sekelompok orang misterius itu, ibumu dan aku dibawa pergi secara terpisah. Karena aku memiliki tanda puncak Longshu di tubuhku, sekte segera menyadari bahwa aku dalam masalah dan mengirim sejumlah besar tetua untuk menyelamatkanku. Sedangkan ibumu, dia hanyalah murid biasa puncak Tianqi dan tidak memiliki tanda apapun di tubuhnya. Jadi, dia menghilang sejak saat itu. Bahkan sekarang, aku masih tidak tahu apakah dia hidup atau mati, atau di mana dia berada. Setelah Su Haozi menyelesaikan kalimat terakhirnya, secercah kesedihan terpancar di wajahnya. Meskipun ia mengatakannya dengan nada yang sangat tenang saat ini, Du Fei dapat melihat bahwa kejadian ini pasti merupakan pukulan telak bagi pemimpin sekte. Bahkan kemungkinan besar karena pukulan inilah ia menjadi pemimpin sekte tersebut. Lalu apa yang terjadi setelahnya setelah itu? Apa kau tidak melakukan apa-apa dan membiarkan ibuku menghilang begitu saja? Tanya Xiao Ai pelan, menggigit bibirnya. Tentu saja, aku tahu mustahil menyelidiki apa yang terjadi saat itu dan melawan kelompok misterius itu sendirian. Jadi, aku menjadi pemimpin sekte Ling Tian. Setelah menjadi pemimpin, aku mampu mengerahkan sejumlah besar sumber daya dan melakukan investigasi yang komprehensif. Setelah investigasi, aku menemukan sesuatu yang sangat aneh. Wajah Su Haozi serius. Bahkan para master dari 7 puncak Ling Tian pun tidak tahu tentang ini. Apa kau benar-benar ingin tahu? Bicaralah, kata Xiao Ai dengan suara dingin tanpa ragu sedikit pun. Mendengar ini, Su Haozi hanya bisa menggelengkan kepala. Setelah ragu sejenak, ia berkata pelan, setelah penyelidikanku, aku menemukan hal serupa terjadi di 8 sekte Jiu Tian Xuan lainnya selain sekte Ling Tianku. Ada yang anak-anaknya ditawan, ada yang istri atau kekasihnya ditawan, bahkan ada yang saudara laki-laki, saudara perempuan, dan murid kesayangannya ditawan. Dan, tanpa terkecuali, murid-murid sekte Jiu Tian Xuan yang orang-orang pentingnya diculik itu semuanya orang-orang yang sangat berbakat pada masa itu. Dan setelah kehilangan orang-orang pentingnya, kebanyakan dari mereka bekerja keras dan menjadi tokoh-tokoh penting di sekte tersebut. Sekalipun mereka bukan pemimpin suatu sekte, mereka tetaplah tokoh-tokoh yang sangat penting. Bisakah kau bayangkan siapa yang berani menyerang begitu banyak murid penting sekte Jiu Tian Xuan secara bersamaan? Dan apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan selama bertahun-tahun? Aku juga bertemu dengan teman-teman lain yang mengalami hal serupa. Setelah analisis kami yakin siapapun dalam serangan ini, mereka pasti akan muncul lagi. Dan ketika mereka muncul, mungkin orang-orang penting yang telah kita culik akan menjadi sandera bagi mereka untuk mengendalikan kita. Su Haozi mendesah pelan, masalah ini dianggap sebagai rahasia besar di dalam sekte Jiu Tian Xuan. Jika bocor, akan berdampak besar pada sekte Jiu Tian Xuan. Kalian berdua hanya perlu tahu tentang ini, dan kalian tidak boleh memberitahu siapapun. Jadi maksudmu ibuku mungkin belum meninggal? Tanya Xiao Ai dengan tatapan aneh di matanya. Aku lebih dari 80% yakin. Lagi pula, aku juga yakin kalau sekelompok orang itu muncul lagi,
aku bisa menyelamatkan ibumu dengan tanganku sendiri. Su Haozi tersenyum tipis. Meskipun senyumnya adalah perubahan hidup, senyum itu mengandung sedikit tekad untuk berhasil. Aku salah paham. Tubuh Xiao Ai sedikit melunak dan ia jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, ia berbicara dengan lembut. Su Haozi tersenyum dan menatapnya dengan ramah, dengan kilatan rasa kasihan di matanya. Melihat pemandangan ini, Du Fei terbatuk ringan, lalu berkata dengan lembut, "Tuan, sepertinya aku harus pergi sekarang." Du Fei juga orang yang sangat cerdas. Ia tentu mengerti bahwa Xiao Ai sudah menerima Su Haozi sepenuh hati saat ini, jadi tidak ada gunanya ia tinggal di sini. Baiklah, kau boleh pergi dulu. Tapi, lebih baik simpan sendiri apa yang kau pelajari hari ini. Kalau sampai bocor, aku pun tidak tahu dampaknya. Su Haozi mengangguk, lalu setelah beberapa saat, ia berkata lembut, "Juga, terima kasih sudah menjaga Xiao Ai. Dalam hal ini, aku, sebagai seorang ayah, mungkin tidak sebaik dirimu. Bukankah sekarang saatnya untuk menebus kesalahan?" Du Fei tersenyum tipis, lalu membungkuk kepada pemimpin sekte, lalu perlahan menutup pintu kayu dan berjalan keluar. Melihat kepergian Du Fei, Su Haozi tiba-tiba tersenyum dan berkata lembut, "Du Fei ini lumayan, nak. Penglihatanmu sangat bagus. Kalau memang dia, ayahmu pasti tidak akan keberatan, dan aku rasa ibumu juga tidak akan keberatan di masa depan." Mendengar ini, Xiao Ai mengangkat kepalanya, dan rona merah muncul di wajahnya yang sedari tadi menangis. Ia mengangguk, dan sesaat kemudian, ia berkata lembut dengan suara seperti nyamuk, "Bahkan ketika sebelumnya dia tak bisa berbuat apa-apa, aku tahu dia sangat baik." Mendengar ini, Su Haozi tersenyum, dan ada sedikit kelembutan dalam tatapannya yang acuh tak acuh. Di luar aula utama puncak Longshu, Zhou Tai dan 3 orang lainnya berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan ada pandangan aneh di mata mereka, tetapi mereka tidak banyak bicara, hanya berdiri di sana dengan tenang. Setelah beberapa saat, pintu aula di belakang mereka perlahan terbuka, dan kemudian Du Fei perlahan berjalan keluar. "Apa memecahkan masalahnya?" Menoleh ke arah Du Fei, Zhou Tai tersenyum dan berkata. Murid memberi salam kepada 3 master puncak. Du Fei membungkuk hormat sebelum berbisik, "Ini harus diselesaikan. Kalau tidak, aku tidak akan bisa keluar dengan tenang." "Baguslah. Tidak ada yang bisa kulakukan lagi untuk orang tua sepertiku. Kalau kau punya waktu, datanglah ke puncak Wuhui untuk menemuiku." Zhou Tai tersenyum, melambaikan tangannya, dan menggerakkan tubuhnya sebelum bergegas keluar. Wei Songzi menyipitkan mata dan menatap Du Fei sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Wah, kemampuan alkimiamu lumayan. Meskipun kau bukan murid puncak Changdanku, bagaimanapun juga kau adalah anggota sekte Ling Tianku. Datanglah ke puncak Changdan saat kau senggang. Aku sangat menyambutmu." Masih ada lagi. Setelah ragu sejenak, Wei Songzi dengan santai membalik pil keberuntungan lain yang diambil Du Fei, dan pil itu muncul di tangannya. "Ini pertama kalinya aku mendapatkan pil ini. Jika aku bisa menganalisisnya secara detail, mungkin aku bisa mengetahui komposisi dan metode pemurniannya. Itu akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kekuatan tempur murid-murid sekte Ling Tianku secara keseluruhan. Jadi, bisakah kau menitipkan pil ini padaku untuk sementara waktu?" Mendengar ini, Du Fei justru tersenyum dan berkata, "Tuan Wei, Anda bercanda. Jika Anda menyukainya, ramuan ini akan dianggap sebagai sumbangan saya untuk sekte ini. Selain itu, ada beberapa ramuan di sini yang mungkin berasal dari zaman kuno. Mengapa tidak memberikannya kepada Tuan?" Sambil berbicara, Du Fei membalikkan tangannya dan menemukan beberapa pil lagi di tangannya yang ia temukan di kota kekaisaran kuno hari itu. Lalu ia melemparkannya langsung ke Wei Songzi tanpa melihatnya. Pil pengembalian pil jiwa binatang pil jiwa surgawi. Wei Songzi memandangi pil-pil di tangannya beberapa kali, dan ekspresinya berubah sangat aneh. "Aku tak percaya kau punya begitu banyak pil kuno yang bahkan tak bisa kudapatkan karena kau yang memberikannya padaku. Aku tak akan sopan. Jika kau punya pertanyaan tentang alkimia, kau bisa datang ke puncak Zhangdan untuk menemuiku kapan saja. Jika Leng Ping berani menindasmu, aku, puncak Zhangdan, akan membelamu." Begitu selesai berbicara, Wei Songzi bergerak dan pergi dengan wajah gembira. Jelas, dia sudah tidak sabar untuk mempelajari pil-pil ini. "Sepertinya Zhou Tai dan Wei Songzi sangat puas padamu." Leng Ping melirik Du Fei dan tersenyum tipis. Du Fei tidak berani mengabaikan guru puncak Tianlang, yang akan menjadi gurunya di masa depan. Sebaliknya, ia membungkuk dan berkata, "Saya akan merepotkan Anda lagi dengan urusan hari ini, guru puncak Leng." Ia menatap Du Fei dengan acuh tak acuh sejenak sebelum menggelengkan kepala dan berkata, "Kau tak perlu merendahkan dirimu sendiri.
Apapun alasanmu bergabung dengan Puncak Tianlang, karena kau murid Puncak Tianlang, aku akan memperlakukanmu setara. Jika kau ingin mengharumkan namamu di Puncak Tianlang, sepertinya kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Juga, Master Sekte baru saja menginstruksikan agar kalian dapat melihat semua teknik dan seni bela diri terbaik di Puncak Tianlangku, dan kalian dapat memilih satu untuk dipraktikkan. Namun, menurut aturan Puncak Tianlangku, hanya murid inti yang dapat memasuki aula dalam Tianlang, dan untuk mempraktikkan teknik dan seni bela diri terbaik, kalian memerlukan status murid inti. Meskipun aku dapat sedikit membantu kalian atas perintah Master Sekte, jika kalian tidak dapat lulus ujian dari sesama murid Puncak Tianlang, maka aku tidak dapat membantu kalian, kata Leng Ping sambil tersenyum. Mendengar ini, Du Fei berpikir sejenak sebelum berkata, tolong biarkan Master Puncak menjelaskannya kepadamu dengan jelas. Meskipun kau datang ke Puncak Tianlangku hanya untuk mempersembahkan kurban ke surga, aku yakin kau bisa menebak sesuatu, kan? Leng Ping menatap Du Fei dengan acuh tak acuh, lalu melanjutkan, aku yakin banyak orang akan mengawasimu, murid inti yang datang entah dari mana. Lagi pula, murid-murid luar itu bisa mendapatkan status murid inti asalkan mereka bisa mengalahkanmu. Ini jauh lebih praktis daripada pergi keluar untuk menyelesaikan banyak tugas. Aku juga ingin mengingatkanmu di sini, jangan meremehkan murid-murid itu hanya karena mereka disebut murid inti. Banyak murid inti Puncak Tianlang kita yang lebih kuat daripada murid inti. Bahkan, beberapa tidak lebih lemah dari murid inti, tetapi mereka hanya kurang beruntung. Dan menurut aturan, murid inti memiliki waktu 3 hari bebas dari pertempuran. Hari ini, periode 3 hari itu baru saja berlalu. Jika kau kembali ke Puncak Tianlang saat ini, pasti akan ada banyak saudara dan saudari yang menunggu untuk menyambutmu. Apa kau menakutkan? Selamat datang mendengar ini, wajah Du Fei justru menunjukkan senyum tipis. Karena Master Puncak sudah mengatakannya, kalau aku tidak menunjukkan bukti kepada Master Puncak, bahkan Master Puncak pun tidak akan memberiku apa yang disebut keterampilan dan seni bela diri tertinggi, kan yang harus kulakukan adalah memberitahu Master Puncak bahwa semua yang kudapatkan adalah hasil dari kekuatanku sendiri. Mendengar ini, Leng Ping tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia hanya melambaikan tangannya pelan, mengangkat Du Fei, dan langsung bergegas menuju Puncak Tianlang. Karena kamu begitu percaya diri, ayo pergi. Sekte Lingtian, Puncak Tianlang. Ketika cahaya pagi menyinari tanah merah darah di Puncak Tianlang, arus bawah yang jarang terlihat di seluruh Puncak Tianlang melonjak. Sumber arus bawah ini adalah seorang murid inti yang baru tiba di antara para pendatang baru di Puncak Tianlang. Murid itu adalah Du Fei, murid peringkat teratas saat ini dari Perang Jiushu. Terlebih lagi, Du Fei telah bergabung dengan Puncak Tianlang di bawah bimbingan putri muda Sekte Lingtian. Meskipun ini bukan masalah besar bagi penduduk Puncak Tianlang, masalah terpenting adalah fakta bahwa orang ini benar-benar berstatus murid inti. Tahukah kamu, Puncak Tianlang berbeda dari puncak lainnya. Kata murid inti sangatlah berat. Kamu tidak tahu berapa banyak tugas sekte yang harus kamu selesaikan dan berapa banyak penantang yang harus kamu kalahkan sebelum kamu bisa duduk kokoh di posisi ini dan memiliki kesempatan untuk menjadi murid inti di atas ribuan orang. Namun, orang dengan peringkat teratas dalam Perang Kyushu langsung menjadi murid inti Puncak Tianlang. Meskipun banyak orang tahu ini adalah hadiah untuk orang dengan peringkat teratas dalam Perang Kyushu, lebih banyak lagi yang mengejeknya. Hanya dengan berpartisipasi dalam satu seleksi, ia mendapatkan status tersebut. Lalu, apa arti semua murid inti Puncak Tianlang? Untungnya, betapapun sedihnya para murid Puncak Tianlang, ada satu hal yang diam-diam diharapkan banyak dari mereka. Lagi pula, meskipun proses menjadi murid luar sangatlah sulit, jika mereka menantang murid dalam dan menang, mereka bisa menggantikannya. Ini adalah jalan pintas bagi murid luar untuk maju. Oleh karena itu, saat Du Fei menjadi murid inti Puncak Tianlang, banyak orang yang mengamatinya dengan antusias. Tentu saja, karena ia mendapat pengecualian 3 hari dari pertempuran, beberapa orang bisa menunggu lebih lama. Di alun-alun di depan kuil Sirius di Puncak Sirius, saat ini, alun-alun sedang ramai dengan orang-orang, membuatnya terlihat sangat hidup. Tempat ini merupakan salah satu tempat terpenting di Puncak Sirius, karena siapapun yang ingin memasuki Istana Sirius harus melewati tempat ini. Saat itu, di dekat pusat alun-alun, sekelompok orang berkumpul. Di tengah kerumunan, seorang pria berpakaian berlumuran darah berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Wajahnya biasa saja, tetapi ada ekspresi tegas di wajahnya, dan jelas dia berkemauan keras. Senyum tipis juga tersungging di wajahnya, menunjukkan bahwa suasana hatinya sedang sangat baik saat itu.
Kakak senior Cao Jing, apakah kau benar-benar akan mengambil tindakan terhadap Du Fei? Berdiri di samping pria ini adalah beberapa murid dari Puncak Tianlang. Saat ini, mereka menatap Cao Jing dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Meskipun orang di hadapannya hanyalah murid luar, ia telah menjadi murid luar karena ia telah menantang murid ketujuh dari 7 murid inti dan kalah sebulan yang lalu. Kekuatan sejatinya dianggap luar biasa bahkan di antara murid-murid inti. Oleh karena itu, seseorang dengan status seperti dirinya secara alami berkumpul di sekelilingnya. Aku tidak tertarik menyelesaikan begitu banyak misi sekte dengan lambat. Awalnya aku ingin mencari murid inti untuk ditantang. Sekarang, karena ada hidangan lezat yang diantar ke rumahku, kalau yang lain tidak memakannya, tentu saja aku yang akan memakannya. Haha, orang teratas dalam pertempuran Jiushu, sungguh terhormat. Jika dia berada di puncak lain, dia mungkin akan menjadi pusat perhatian, kan namun, karena dia sudah datang ke puncak Tianlang, dia mengerti bahwa kami di puncak Tianlang tidak menerima orang biasa-biasa saja. Kata Cao Jing sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, para murid puncak Tianlang yang berdiri di sampingnya hanya bisa tertawa. Namun, setelah beberapa saat, salah satu dari mereka ragu-ragu dan berkata, namun, kakak senior ke-6 sepertinya telah menyebarkan berita bahwa dia sangat tertarik pada anak ini. Kakak senior Cao Jing, jika kau melakukan ini, apakah kau akan menyinggung kakak senior ke-6? Kakak ke-6 Cao Jing mengerutkan bibirnya. Kalau kakak tertua sudah merilisnya, aku mungkin masih sedikit takut padanya, tapi lupakan saja kakak ke-6. Kalau dia tidak berlatih teknik inti dan seni bela diri, apa aku masih takut padanya? Mendengar ini, para murid puncak Tianlang di sekitarnya menggelengkan kepala. Satu-satunya orang yang berani berbicara kasar tentang murid inti hanyalah orang-orang mesum yang kekuatannya sangat dekat dengan murid inti. Orang-orang ini relatif moderat di puncak Tianlang, dan Cao Jing hanyalah salah satu pemimpinnya. Tidak peduli siapapun di antara mereka, mereka adalah sosok tangguh yang patut diperhitungkan. Saat ini, banyak murid dari puncak Tianlang masih berkumpul di alun-alun. Di antara mereka terdapat banyak murid dalam dan luar, sama tangguhnya dengan Cao Jing. Namun, mereka tidak terburu-buru menyerang Cao Jing, melainkan menunggu dengan penuh minat apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena seseorang bersedia menguji status Du Fei sebagai pemimpin perang Jiushu, apakah dia seekor naga atau cacing, mereka dengan senang hati menunggu hasilnya. Setelah para murid puncak Tianlang menunggu sejenak, terdengar suara angin yang pecah dari kejauhan, lalu dua sosok berhenti di udara. Yang muncul saat itu adalah Leng Ping dan Du Fei. Dengan munculnya Leng Ping dan Du Fei, para murid di bawah tiba-tiba menjadi serius, lalu membungkuk pada Leng Ping dengan sangat hormat. Sepertinya masih banyak orang yang menunggumu. Jika kau masih bisa menyandang status murid inti setelah hari ini, datanglah padaku. Leng Ping melirik ke bawah dan tersenyum tipis, tetapi tanpa memandang Du Fei, ia berbalik dan melesat menuju puncak Tianlang Peak. Dengan kepergian Leng Ping, suasana di lapangan yang awalnya tertekan tiba-tiba menjadi panas lagi, dan banyak orang menatap Du Fei dengan tatapan jenaka di mata mereka. Melihat pemandangan ini, Du Fei pun tersenyum. Ia kini mengerti betul apa yang coba dilakukan orang-orang ini. Mengingat aturan puncak Tianlang, pendatang baru seperti dirinya, bahkan jika ia memuncaki perang Kyushu, jelas tak akan mampu meyakinkan orang banyak. Dan jika ia ingin statusnya sebagai murid inti diakui semua orang dan tak seorang pun berani mengingininya, sepertinya hanya ada satu hal yang bisa ia lakukan. Begitu dia memikirkan ini, Du Fei bergerak dan perlahan mendarat di tanah. Kamu murid dalam baru yang bergabung dengan puncak Tianlangku, Du Fei, kan? Beberapa saat setelah Du Fei mendarat, Cao Jing yang mengenakan pakaian berlumuran darah, perlahan melangkah keluar dari kerumunan, menatap Du Fei dan tersenyum lembut. Apakah ini yang pertama? Melihat orang ini, mata Du Fei berbinar-binar dengan senyuman, lalu dia membungkuk sedikit dan berkata dengan ringan, aku ingin tahu, apakah orang ini kakak laki-laki atau adik laki-laki? Mendengar ini, pupil mata Cao Jing sedikit mengecil. Jika dia mengikuti aturan puncak Tianlang, dia pasti sudah memanggil Du Fei kakak senior saat ini. Dia tidak menyangka anak di depannya ini tampak bukan orang biasa. Dia benar-benar tahu bagaimana caranya mengambil inisiatif. Namun, Cao Jing bukanlah orang biasa. Setelah tersenyum, ia berkata dengan tenang, Du Fei, meskipun kau adalah peraih nilai tertinggi dalam perang Jiushu, bergabung dengan Sekte Lingtian merupakan kontribusi besar bagi Sekte Lingtian. Namun, bergabung dengan puncak Tianlang bukanlah pilihan yang baik. Meskipun aku juga tahu bahwa peraih nilai tertinggi dalam perang Jiushu dapat bergabung dengan Sekte Jiu Tianxuan manapun dan memenuhi syarat sebagai murid dalam, tetapi karena kau telah memilih puncak Tianlang,
kau harus mematuhi aturan Puncak Tianlang. Dan dengan kualifikasimu di Puncak Tianlang, aku khawatir kau tidak memenuhi syarat untuk menyandang gelar murid dalam. Oleh karena itu, aku ingin menyarankan agar kau melepaskan status murid dalam kepada orang lain dan memulai dari murid luar selangkah demi selangkah. Mungkin itu akan lebih baik untukmu. Apakah karena kualifikasinya yang kurang atau karena kekuatannya yang kurang? Du Fei menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut. Cao Jing menyipitkan matanya sedikit, dan setelah beberapa saat ia berkata perlahan, karena kau bertanya begitu langsung, tentu saja aku tidak bisa menjawab dengan terlalu bijaksana. Menurutku, senioritas itu lelucon. Namun, aku khawatir kekuatanmu tidak akan diakui oleh murid-murid Puncak Tianlang. Adapun gelarmu sebagai Puncak Jiushu, itu tidak berarti apa-apa bagiku di Puncak Tianlang. Jadi begitu. Mendengar ini, Du Fei mengangguk, senyum tipis tersungging di matanya. Orang ini telah melalui begitu banyak kesulitan, hingga akhirnya mengincar posisinya sebagai murid dalam. Sekarang seseorang ingin menyerangnya, itu sesuai keinginannya. Lagi pula, mereka perlu membangun otoritas mereka, begitu pula Du Fei. Lebih jauh lagi, yang ingin Du Fei lakukan adalah memastikan para murid luar ini tidak akan pernah berani menyerangnya lagi. Memikirkan hal ini, Du Fei tidak ragu-ragu terlalu lama, malah membungkuk sedikit dan berkata, siapa namamu? Cao Jing, kata Cao Jing ringan. Murid sekte luar. Du Fei tersenyum lembut. Kata-katanya membuat mata Cao Jing sedikit berkedut, tetapi ia tak bisa membantahnya. Karena adik muda Cao Jing begitu ingin menguji kemampuanku, maka izinkan aku, kakak seniormu, memberimu beberapa petunjuk. Kakak senior, wajah Cao Jing muram. Meskipun ia memang murid luar, selain 7 murid inti, tak seorang pun berani menyebut diri sebagai kakak senior di hadapannya. Karena kau menyebut dirimu kakak senior, maka izinkan aku, adik juniormu, menguji kemampuanmu. Kakak, tolong beri aku saran. Adik laki-laki, silakan bergerak. Dibandingkan dengan ekspresi muram Cao Jing, Du Fei masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Begitu kata-kata itu terucap, keduanya melangkah maju bersamaan. Dalam sekejap, dua aura yang sangat kuat langsung menyebar dan dengan cepat membumbung tinggi di atas alun-alun. Pertunjukan akan segera dimulai. Banyak murid yang sedang menonton di sekitar, pada saat ini, berjinjit dan mundur ke udara, lalu menatap pemandangan itu dengan senyum di wajah mereka. Pertempuran serupa bukanlah hal yang aneh di Puncak Tianlang, tetapi banyak orang yang ingin tahu seberapa kuat pemain peringkat teratas dalam perang Kyushu ini. Di alun-alun, dua sosok saling berpandangan, dan gelombang aura yang sangat kuat terus memancar dari mereka. Dalam tabrakan aura tersebut, keduanya tampak berimbang. Siapapun itu, tak seorang pun bisa menang saat ini. Cao Jing berada di ranah Wuzong tingkat rendah tingkat 5. Aku tak menyangka Du Fei bisa menandinginya hanya dengan auranya. Haha, teman-teman murid, kalian semua pasti tahu seperti apa perang Kyushu. Pertempuran di sana mungkin bahkan lebih brutal daripada misi kita di Puncak Tianlang. Wajar saja kalau Du Fei bisa bangkit dari sana dan menjadi yang teratas. Sepertinya Cao Jing akan menemui jalan buntu hari ini. Dilihat dari penampilan Du Fei saat ini, dia memang layak menyandang gelar murid sekte dalam. Namun, apakah dia layak menyandang gelar itu atau tidak? Kita harus menunggu dan melihat apakah dia layak menyandang gelar itu setelah pertempuran. Di udara, bisikan-bisikan terdengar di antara para murid Puncak Tianlang. Selain murid-murid terdaftar, ada juga murid luar dan murid dalam yang bisa muncul di sini. Orang-orang ini sangat ahli dalam penglihatan dan keterampilan, sehingga mereka dapat melihat banyak hal dalam sekejap. Begitu pula di Puncak Tianlang, kekuatan adalah jalan keluar terbaik. Saat Du Fei menunjukkan kekuatannya, banyak orang di Puncak Tianlang mulai mengidentifikasi diri dengannya. Tidak peduli apapun hasil pertempuran hari ini, Du Fei mungkin akan mampu bertahan di Puncak Tianlang. Di langit yang jauh dari alun-alun istana, dua sosok berdiri melayang di udara, tatapan mereka tertuju dengan tenang ke alun-alun. Aura yang sangat kuat terpancar dari mereka. Salah satunya adalah Luo Hong, murid inti ke-6 Puncak Tianlang, yang ditemui Du Fei hari itu. Sosok lainnya, mengenakan jubah berlumuran darah tipis dan berwajah sangat tampan, menatap Du Fei dengan kilatan sesuatu yang luar biasa di matanya. Fakta bahwa ia dapat berdiri berdampingan dengan Luo Hong menunjukkan betapa kuatnya ia. Kalau saja ada murid Puncak Tianlang yang lain yang hadir saat ini, mereka pasti akan langsung mengenali bahwa lelaki tampan ini tak lain adalah murid inti ke-5 Puncak Tianlang, Liu Yu. Haha, gaya kerja adik muda Du Fei cukup sesuai dengan seleraku. Bahkan dalam situasi seperti ini, dia masih berani menyebut dirinya adik senior.
Menarik sekali. Luo Hong menyipitkan mata dan menatap alun-alun di depan kuil di kejauhan, tersenyum tipis. Sepertinya kau bertekad untuk menaklukkan Du Fei. Liu Yu, yang berdiri di sampingnya, tersenyum lembut. Senyumnya sangat indah. Aku khawatir wanita biasa akan merasa malu di hadapannya. Orang ini berhasil keluar dari perang 9 provinsi dan menjadi yang teratas. Terlepas dari bakat, potensi, dan karakternya, dia pastilah pilihan yang terbaik. Orang seperti itu pasti tidak akan puas menjadi lebih rendah dari orang lain. Kau bercanda, si tua kelima, dengan mengatakan kau bertekad untuk berhasil. Luo Hong tersenyum dan berkata, juga, ada yang agak aneh. Saat pertama kali aku bertemu dengannya hari itu, dia baru berada di puncak alam sekte bela diri tingkat 6, dan sepertinya dia mengalami beberapa luka. Tapi sekarang, kalau aku tidak salah, seharusnya dia berhasil. Hanya dalam 3 hari, dia sudah mencapai kesengsaraan penghancur sekte. Bukankah itu mengerikan? Apa-apa menurutmu dia bisa mengubah situasi puncak Tianlang kita? Liu Yu tersenyum, melirik Du Fei di depannya sejenak, lalu mengangguk. Bisa bersikap seperti ini di hari ketiga setelah bergabung dengan puncak, entah terlalu percaya diri atau terlalu sombong. Orang seperti itu memang punya kemampuan untuk memecah kebuntuan. Namun, puncak Tianlang kita sudah lama mati, alangkah baiknya jika ada perubahan. Terlepas dari itu semua, kurasa bos pasti akan segera menemukan terobosan. Saat itu tiba, aku khawatir. Setelah berkata demikian, Liu Yu terdiam dan tidak mengatakan apapun lagi. Ketika kedua orang ini bertanding, menurutmu siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang? Luo Hong tersenyum dan berbicara, seolah-olah tidak menyadari arti kata-katanya. Saat ini, belum ada yang diketahui. Baiklah, kita harus lebih memperhatikan adik junior kita, kan? Liu Yu tersenyum, tetapi tidak memberikan jawaban langsung. Pandangannya malah tertuju ke sana. Apakah Lao Wu juga tertarik padanya melihat pemandangan ini? Luo Hong melirik ke arah Du Fei sambil tersenyum, lalu terdiam. Cao Jing menatap sosok kurus di depannya, yang auranya tak jauh berbeda dengan dirinya. Matanya sedikit menyipit, dan tatapan serius terpancar di matanya. Meskipun ia sedikit marah saat ini, ia juga tahu bahwa pria di depannya memang layak menjadi murid batin. Namun, pihak lain mempunyai kualifikasi, tetapi saya lebih memenuhi syarat daripada orang ini yang baru 3 hari menekuni profesi ini. Begitu memikirkan hal ini, Cao Jing melangkah maju, dan energi sejati yang ganas di tubuhnya langsung menyapu seperti badai, dan tingkat kekerasannya bahkan lebih kuat dari Jun Zuodong di masa kejayaannya hari itu. Du Fei, mengingat kau baru menjadi murid selama 3 hari dan belum menguasai seni bela diri puncak Tianlangku, aku tidak akan menindasmu. Selama kau bisa bertahan 10 ronde di bawah komandoku, aku akan mengakuimu sebagai murid inti, dan aku akan dengan senang hati memanggilmu kakak senior. Du Fei, beranikah kau menerimanya? Mendengar ini, Du Fei tersenyum tipis. Ia menyipitkan mata dan menatap Cao Jing, lalu berkata ringan, adik muda Cao Jing, teruskan saja dan serang. Mungkin dalam 10 ronde, kau akan memanggilku kakak senior. Berani sekali. Mungkin, menjadi yang teratas dalam pertempuran Jiushu membuatmu sangat percaya diri, tapi terlalu percaya diri itu arogan. Hari ini aku akan mencoba melihat apa yang bisa kau lakukan, yang teratas di Jiushu. Makna kata-kata Du Fei membuat raut wajah Cao Jing berubah lagi. Saat itu, ia tak lagi sopan, tapi perlahan menghela napas lega. Jika ia tak bisa menghadapi orang ini hari ini, ia tak akan punya tempat untuk menaruh mukanya. Ledakan. Saat Cao Jing melangkah maju, dalam sekejap, aliran energi sejati berwarna darah tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya, lalu membentuk tombak berwarna darah tepat di telapak tangannya. Di badan tombak itu, terdapat gelombang dahsyat yang menyebar. Suas-huas-hua. Saat Cao Jing memutar pergelangan tangannya, ia tiba-tiba melihat serangkaian bunga senjata api menyembur dari tombak merah darah di tangannya. Tiba-tiba, puluhan bayangan senjata api yang sangat tajam melesat keluar, merobek udara, dan melesat menuju tempat Du Fei berada dengan suara angin yang pecah. Menghadapi serangan Cao Jing, Du Fei tersenyum tipis. Kemudian, ia menginjak tanah, dan sedikit udara dingin muncul di permukaan tubuhnya. Kemudian, saat ia menepukkan telapak tangannya ke depan, ia melihat udara dingin memenuhi udara. Klang-klang-klang. Bayangan senjata itu mendarat dengan keras di udara dingin yang dihembuskan Du Fei. Dalam sekejap, suara-suara tajam terdengar. Jelas, serangan semacam ini sama sekali tidak berpengaruh pada Du Fei. Adik kecil, ini sungguh membosankan. Du Fei dengan mudah menangkis serangan probing Cao Jing, tetapi tersenyum tipis.
Setelah merasakan sendiri tingkat pertempuran di medan perang Jiushu, ia benar-benar tidak tertarik dengan ujian semacam itu. Maka, Du Fei menginjak tanah dan mundur bagai air mengalir. Hampir bersamaan, tanda di tangannya juga berubah dengan cepat. Ledakan. Saat Du Fei bergerak, ia tiba-tiba melihat awan yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya. Kemudian, saat awan-awan itu bergulung liar, pilar-pilar cahaya keemasan langsung terjalin dan membentuk bayangan keemasan di udara. 9 kaisar menyegel tangan langit. Kaisar bela diri muncul. Saat Du Fei menjerit pelan di dalam hatinya, dia tiba-tiba melihat bayangan emas itu melangkah maju di udara, dan kemudian meninju dengan ganas ke arah Cao Jing berada. Sungguh seni bela diri yang kuat. Tatapan mata Cao Jing juga berkilat serius karena serangan mendadak Du Fei. Kemudian, ia menginjak tanah dan segera mundur ke belakang. Kemudian, tangannya mulai membentuk tanda pada saat yang bersamaan. Serigala melolong ke bulan. Saat segel di tangan Cao Jing bergeser, gelombang Zenki tiba-tiba terbentuk di belakangnya, berubah menjadi sosok serigala raksasa. Serigala itu menatap langit dan melolong dengan ganas, lalu serangkaian gelombang suara langsung menyatu dan melesat dengan ganas ke arah sosok emas yang dipanggil Du Fei. Dentang, suara renyah terdengar, dan sosok emas yang dipanggil Du Fei langsung berubah menjadi titik-titik cahaya di langit oleh Cao Jing dengan gerakan ini. Kekuatan mengerikan langsung menyebar dari titik di mana seni bela diri kedua belah pihak bersendewa, dan bahkan ruang pun sedikit terdistorsi. Itu cukup menarik. Melihat pemandangan ini, secercah minat melintas di mata Du Fei. Murid puncak Tianlang ini memang pantas menyandang reputasinya. Kekuatan pria di depannya ini mungkin tidak jauh lebih lemah dari Yang Zhen, yang telah susah payah dikalahkan Du Fei dalam pertempuran Jiushu hari itu. Fondasi Jiutian Xuanzong sungguh menakjubkan. Meskipun kau cukup kuat, sungguh angan-angan untuk mengandalkan ini demi mendapatkan status murid inti. Cao Jing tidak merasakan apapun tentang pemandangan ini. Sebaliknya, ia mengangkat jarinya dan mengarahkannya ke tempat Du Fei berada. Seketika, bayangan serigala itu melolong lagi. Gelombang suara yang dahsyat langsung menyebar ke tempat Du Fei berada. Kekuatan yang melonjak itu langsung bergerak. 740.